Neonatologi. Pertama sekali untuk bayi baru lahir, tentunya lahir kita nilai dengan dengan scoring yang dinamakan oleh Apgar score. Nah, Apgar score ini apakah perlu dihafal? Jawabannya perlu. Untuk klinisi perlu. Apakah untuk UGDI perlu dihafal? Jawabannya 50-50. Belum ada yang keluar sih, tapi ya hafalin aja. Apgar adalah kepanjangan dari APGAR, yaitu A yang pertama appearance, penampilan, P dari pulse, G grimace, A activity, dan R respiratory. Nah, Apgar ini skor maksimalnya 10. Jadi biar jangan suntuk kali berngapalnya, yang kalian hafal itu 0, nilai 0 sama 2. 0 itu yang parah-parah pokoknya. Misalnya dari penampilan ya, appearance. Kalau dia biru semua badan, tangan dan badan, itu kategorinya 0. Tapi kalau semua dia pink, itu 2. Berarti tengah-tengahnya 1. Biar yang angka 1 ini jangan hafal. Berarti yang hafal 0 sama 2. Begitupun pulse, denyut nadi. Kalau dia nggak ada, nggak berdenyut nadinya, berarti 0. Kalau dia di atas 100, ini dikatakan normal pada neonatus, berarti 2. Kira-kira seperti itu ya. Grimace ini kita bicara refleks ya, bukan bicara aktivitinya ada lagi. Jadi kalau seseorang dikatakan bayinya itu bergerak aktif, itu skor aktivitinya 2, skor grimace-nya 2. Jadi dia kayak sambil jalan gitu. Kalau ada bayi yang bergerak aktif, berarti refleksnya pasti maksimal. Ya, jadi hati-hati nengok soal. Kadang-kadang gini soalnya. Kalau misalnya dia penampilannya pink semua, oh 2 ya kan. Pulsnya 80 misalnya, 1 ya kan. Bayinya bergerak aktif, oh aktif, kita nilai 2 ya kan. Respiratorinya langsung menangis begitu keluar, oh 2. Kita hitung 7. Kita lupa sama grimace-nya. Yang dikatakan kalau dia bergerak aktif itu grimace-nya 2. Biasa itu dijebaknya di situ. Jadi kan jawab yang tadi pertanyaan tadi 7/10. Padahal refleksnya nggak kalian hitung. Harusnya dia bagus ya, 9/10. Yang satu tuh yang tengah-tengahnya aneh-aneh. Kalau appearance satu tuh badannya pink, ekstremitasnya cyanosis itu 1. Kalau pulse di bawah 100. Grimace-nya dia minimal, activity-nya dia nggak bergerak aktif, hanya tangan dan kakinya yang fleksi. Sedangkan kalau respiratory, kalau langsung menangis dia kita kategorikan 2, kalau dia lambat dan irregular 1. Ya nggak so-so lah, nggak penting-penting kali. Oke, kita langsung masuk ke yang menyenangkan ya. Pertama kita bahas bayi asphyxia neonatorum, yaitu bayi-bayi yang sesak nafas begitu lahir. DD-nya ada banyak, beberapa yang akan saya sampaikan ya yang ada di sini ya. Yang pertama adalah hyaline membrane disease. Hyaline membrane disease. Hyaline membrane disease adalah DD pertama kalian kalau kalian jumpa pasien prematur. Ya, kalau pada bayi-bayi yang lahir di usia di bawah 37 minggu, utamanya lahir di bawah 34 minggu, apa yang terjadi? Kalau tentu kalian masih ingat kalau di Obgyn, ya, Obgyn pada anak-anak bayi yang lahir prematur itu ibunya diusahakan untuk dimasukkan steroid. Apa gunanya steroid tersebut? Gunanya untuk pematangan paru. Kenapa harus dimatangkan parunya? Karena pada bayi-bayi prematur, surfaktan itu baru dihasilkan di usia 32 minggu. Dan dia maksimal perkembangan surfaktan itu dihasilkan di usia 37 minggu. Itulah sebabnya mengapa aterem itu harus 37 minggu. Jadi kalau kalian jumpa pasien prematur di bawah 37 minggu lahirnya, pasien yang sesak nafas, kemungkinan dari pertama kita adalah hyaline membrane disease. Kenapa? Defisiensi surfaktan. Apa guna si surfaktan? Bukan sebagai difusi, tapi dia sebagai pengembang paru. Jadi mungkin alveolinya ada tapi nggak ngembang, makanya pasiennya sesak. Siapa yang menghasilkan surfaktan? Kita kenal dengan suatu sel yang namanya pneumosit tipe 2. Oke, jadi kalau jumpa soal, kalau pasiennya prematur, sesak nafas bayinya, pertama kali di kepala kita hyaline membrane disease ya. Dari foto toraksnya, foto X-ray-nya ya, dari foto toraksnya, dari paru-parunya dijumpai suatu gambaran yang khas sekali. Ya, khas sekali dia di gambarannya adalah ground glass appearance. Ground glass seperti kaca pasir ya, dan air bronchogram. Dua kata kunci ini merupakan gambaran dari foto dari si hyaline membrane disease. Mana tahu soal jelek kan? Usia 32 minggu, foto toraks, ground glass appearance. Ya udahlah, fix lah itu suatu hyaline membrane disease. Ya. Apa yang mau aku sampaikan? Ground glass appearance, L bronchogram. Nah, pada pasien dewasa, ground glass appearance bisa dijumpai pada siapa yang tahu?
Ini sistem respons ini ya. Nah, ada yang bisa, pokoknya hidupin aja mic-nya ya. COVID ya, 3 hari COVID ya, benar. Terutama pada gambaran ini ya, CT scan ya. Tapi kalau dari foto toraks, ground glass appearance, itu biasa miliknya pneumoconiosis atau penyakit paru kerja. Ya, penyakit paru kerja itu nggak spesifik fotonya. Palingan dia ground glass opacity. Nanti bisa asbestosis, bisa juga Cole Walker, jadi nggak spesifik. Intinya pada penyakit paru kerja. Good. Nah, terapinya apa? Terapinya kita berikan apa yang kurang? Surfaktan. Maka kita berikanlah surfaktan yang IV. Apakah steroid bisa diberikan? Ternyata setelah diteliti, steroid itu tidak berguna jika pasien bayinya sudah lahir. Kalau dia berguna untuk pematangan paru dalam rahim, sehingga nanti kalau sudah keluar, mana sempat, keburu telat. Nah, jadi nggak perlu lagi kita berikan steroidnya. Kalau yang udah keluar ya kita berikanlah surfaktan IV. Ada obatnya? Susah, tapi ya kalau kita baca teoritis ada, tapi kenyataannya praktis di lapangannya hampir nggak ada. Oke? Yang pertama jadi kita hyaline membrane disease selesai, dan prematur defisiensi surfaktan yang menghasilkan pneumosis tipe 2, gunanya mengembangkan paru, kemudian fototoraksnya ground glass appearance, terapinya dengan surfaktan. Nah, kemudian DD kita bayi-bayi yang sesak nafas baru lahir. Oh, sorry abang lupa ya. RR normalnya itu 40 sampai 60 kali per menit pada neonatus, sehingga kalau di atas 60 baru kita sebut dengan asphyxia neonatorum. Jadi kita kedua agak nggak penting, kasus jarang, yaitu bronchopulmonary dysplasia. Kenapa pasiennya sesak nafas? Ya karena memang gagal ya, bukan gagal lah. Ada gangguan pembentukan bronkus sama paru-paru. Ya mungkin dia gagal pembentukan. Nah, simpelnya kalian mikir aja pakai logika. Oh, kayak mana ya kalau nggak ada paru-paru sama bronkusnya? Dari foto toraks dijumpai dia corakan pembuluh darah paru menghilang atau avaskular. Jadi harusnya kan ada bercak putih ya, arteri pulmonalis. Nah, ini dia hilang karena nggak ada yang diperdarahi. Sehingga gambarannya avaskular atau corakan pembuluh darah paru menghilang. Pada pasien dewasa kalau kita jumpai hiperlusen dengan corakan pembuluh darah paru yang menghilang, kira-kira itu diagnosisnya apa? Ada yang tahu nggak? Jadi orang pada pasien dewasa gambaran parunya hitam, nggak ada vaskularnya, mirip-mirip sama bronchopulmonary dysplasia. Ini mirip sama siapa? PPOK bisa, tapi PPOK dia lebih ke arah ada vaskularnya, masih kelihatan dong vaskularnya walaupun dia hiperlusen. Tapi bagus, apanya logikanya udah main ya, karena ada lewat materi paru, harusnya udah bisa mendidikannya dengan hiperlusen. Good. Desi Fortuna ya, jawabannya adalah tension pneumotoraks ya. Mantap. Oke, jadi tadi yang nomor 1 HMD mirip-mirip sama pneumoconiosis pada orang dewasa. Nomor 2 bronchopulmonary dysplasia mirip-mirip sama tension sama pneumotoraks pada orang dewasa. Lanjut kita nomor 3, DD kita ketiga, HMD sudah, bronchopulmonary dysplasia sudah. Biasanya DD kita kalau pasien prematur. Yang ketiga, transient tachypnea of newborn. Ya, transient tachypnea of newborn. Kalau kita artikan sendiri, ya kita artikan aja penyakit ini kita pun udah taunya apa penyakitnya ini. Transient ya, hilang timbul. Tachypnea, sesak napas of newborn, pada bayi yang baru lahir. Jadi sesak napas yang pada bayi yang baru lahir yang hilang sendiri, ibaratnya gitulah ya. Sesak nafas pada bayi baru lahir yang hilang sendiri, yang timbul gitu ya. Oke, TTN. Nah, ternyata Tuhan menciptakan manusia itu memang proses persalinannya itu melalui persalinan normal ya, melalui persalinan normal. Nah, di situ ada namanya seven cardinal movement. Ada waktu adaptasi bayi terhadap dunia luar. Jadi begitu pecah ketuban, nggak langsung keluar bayinya. Tapi kan masih jalan dulu kan di serviks, ya kan, baru keluar ke vulva. Nah, memang waktu itu disediakan Tuhan untuk bayi beradaptasi dengan oksigen yang biasanya di ketuban. Nah, jadi transient tachypnea of newborn adalah suatu proses patologis di mana bayi dipercepat proses adaptasinya. Yang seharusnya ada proses adaptasinya ini dipercepat. Nah, kira-kira apa yang bisa mempercepat proses tersebut? Paling sering adalah SC. Ya. Paling sering faktor resikonya adalah seksio cesaria, operasi. Langsung potong dari luar, langsung naikkan ke atas. Kadang-kadang lomba-lomba lagi kan, pakai detik, berapa detik keluar anaknya ya kan. Nah, sebenarnya itu kurang baik untuk bayi ya, karena bayi kehilangan waktu untuk
beradaptasi. Tapi logikanya dia transient. Biasanya muncul setelah 3 jam sesaknya. Jadi nggak langsung sesak deh ya. Muncul setelah 3 jam lahir karena di situ dia baru terkejut. Nah, itu khasnya si TTN. Nah, dan dia hilang sendiri, maka kita pun terapinya ya jangan kimput. Ya, kita berikan aja lah oksigen supaya dia ada waktu untuk beradaptasi. Jadi jangan kimput. Nah, fototoraksnya, ya gambaran fototoraksnya ini adalah kita bilang dia corakan pembuluh darah bronkofesikular meningkat. Ya, corakan bronkofesikular meningkat. Jadi di sekitar bronkus meningkat corakan pembuluh darahnya, tapi semakin ke perifer semakin menghilang. Semakin ke perifer semakin menghilang. Untuk yang belum tahu bronkofesikular, ini paru bukan ginjal ya. Nah, mana ya gambarnya? Apa di gambar, Pak? Ini Pak, gila kira-kira kita kasih lah jantungnya ya kan. Memang jelek kali gambarnya, Pak. Masih iya. Ya, inilah kira-kira ya. Bukan ginjalnya nih ya, paru-paru. Anggap nih jantung, ini pinggang jantungnya. Jadi kalau bronkofesikular itu dia perihilar di sekitar jantung ya. Jadi di sini dia tebal dia, rap ya kan. Jadi corakan bronkofesikularnya meningkat, tapi semakin ke perifer semakin menghilang. Pada orang dewasa gambaran fototoraks siapakah ini? Berarti pada orang dewasa bronkofesikularnya meningkat. Nah, kira-kira pada siapa tuh fototoraks siapa itu gitu? Pada fototoraks penyakit apa itu? Good, Olive ya, bronkitis. Jadi gambaran foto TTN mirip sama bronkitis pada orang dewasa. Pinter-pinter kan ya, bagus parunya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke pneumonia ya, pneumonia neonatal. Dia nggak nengok preterum, aterum, posterum, mau preterum, mau aterum, mau posterum, tentunya ini ya, apa namanya, bisa kena. Oke. Trias pneumonia, kan hidupin aja mic-nya biar kita ini, biar kadang kan kalau online ini kan ngantuk kali kan, macam ceramah Jumat kawan ini ngomong-ngomong ya. Pun semua orang bodoh, tak dengar tak enggak boleh ya kan. Cuman adalah namanya program ya kan. Demam, batuk, sesak bang. Good, demam, batuk, sesak ya, itu trias utamanya. Dibantu dengan penunjang, ada 3 penunjang simpel. Pertama pempisnya. Pempisnya apa yang mungkin terdengar? Kalau kita auskultasi, ada benda padat, bakteri, ya kan? Kita auskultasi, terdengar apakah dia? Ronki bang. Ronki, itu yang pertama ya. Demam, batuk, sesak, ronki. Hasil hitung jenis leukositnya meningkat apa turun? Siapa bakteri? Karena bisa meningkat, bisa turun ya. Tapi etiologinya paling sering siapa nih kalau pneumonia? Bakteri bang. Bakteri, maka seharusnya leukositosis ya. Kalau yang tipikal seharusnya leukositosis. Kalau yang atipikal bisa normal ya, bisa turun. Oke, yang terakhir dari fototoraksnya. Nanti apa yang dijumpain pada fototoraks? Infiltrat ya bang. Oke, jadi sama saja seperti orang dewasa ya. Sama seperti dewasa, hasil pempisnya ronki, leukositnya meningkat, dari fototoraks dijumpain infiltrat ya. Fototoraks dijumpain infiltrat, konsolidasi inhomogen ya, dijumpai infiltrat. Good. Nah, bedanya apa? Tentunya dari orang dewasa adalah pengobatannya. Kalau pengobatan pneumonia pada orang dewasa, kita bergantung pada curup 65 ya. Kebetulan penyebab paling sering kan Streptococcus pneumonia. Jadi maka kita berikan untuk bakteri antibiotiknya untuk golongan gram positif. Nah, kalau di kita, di anak-anak ini banyak obat yang nggak boleh. Cipro nggak boleh, ya kan? Doxycycline nggak boleh, tetracycline nggak boleh. Pilihan kita terbatas kalau pada anak-anak. Memang utamanya kita pakai ampicillin. Ya, ampicillin ini kan derivat dari si golongan beta lactam ya, penicillin dan kawan-kawan. Mungkin hari ini kan bingung, tapi makin berjalan dengan UBI, nanti tuh mulai tertata tuh. Oh, ini beta lactam, oh ini aminoglikosida, oh ini cephalosporin, oh ini golongan others, oh ini yang lain, gitu kira-kira. Ya, nanti tertata. Nah, di anak-anak, dekku, kalian harus hafal. Mana tahu, kalian ini kan rejim, sepertinya rejim OSCE nanti balik, enggak ya, bulan kedua ya. Yang ujian bulan 5 kan nanti mungkin rejim OSCE kembali kan, dengan adanya vaksinasi, bla bla bla, yang nggak jelas ini. Jadi mungkin aja OSCE gitu loh.
Nanti kalian hafal tuh buat anak-anak. Obat anak-anak tuh sedikit, itu aja. Kalau mau ngasih oral amoksisilin, ya kan. Kalau mau ngasih IV-nya ampicillin. Kebetulan dosisnya sama, Dekku. Jadi abang minta tolong kalian hafal ini ya. Amoksisilin sama ampicillin dosisnya sama, 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan per kali. Bisa diulangi 3 sampai 4 kali. Sama amoksisilin. Jadi kan hafal itu kan nggak susah kalinya. 25 sampai 50. Karena kan kalau OSC nggak tahu apa ini anak-anak, misalnya ini infeksi, obat kan namanya obat Indonesia Raya, ya kan? Amoksisilin, paracetamol, vitamin, gitu. Jadi minimal amok sama paracetamol itu kan harus tahu dosisnya. Oke. Biasanya pada anak-anak kita combine dengan gentamicin, ya. Dosisnya abang nggak berani buat, ya seharusnya dia 5 mg per kg/BB per kali. Nah, karena ada efek samping yang ototoksik, kita kasih sedikit ya. Jadi intinya gini. Kalau biasa pada anak-anak kita resepkan combine ampicillin tambah gentamicin. Sekarang sudah ada obat yang dajal ya, namanya cephalosporin. Ampicillin broad spektrum bagus untuk gram positif. Gentamicin broad spektrum bagus untuk gram negatif. Nah, si kawan ini broad spektrum tapi bagus untuk semua golongan. Maka kita bisa berikan ceftriaxone. Makanya enak anak-anak ini kalau oral amoksisilin, kalau IV-nya kalau nggak ampicillin ceftriaxone. Terbatas, begitu aja obatnya. Nggak banyak pilihannya. Oke? Dihafalin sedikit, 50 sampai 75 ya. Nah, kalau pada anak-anak dia sekali beri aja biasanya. Kalau orang dewasa kan kalian ngeresep itu kan 1 gram per 12 jam gitu kan. Nah, kalau anak-anak biasa sekali aja per hari. Oke, abang anggap clear ya. Yang Natal panjang kali dari situ. Apa ya panjang-panjang. Jadi sesak napas yang lain, HMD udah, BP displasia udah, TTN udah, pneumonia neonatal udah, mekonium aspirasi sindrom ya. Berarti di sini ya kata kuncinya ada di mekonium. Nah, ini apa ya? Buang airnya si anak-anak, si bayi di ketuban ya, mekonium. Berarti kita dijumpai cairan warna hijau lah kita bilang ya. Dimanapun cairan ketuban amion warna hijau ya. Cairan warna hijau ya, mau di saluran napas, mau di badannya, di mana aja lah. Pokoknya adalah kan tengok cairan-cairan warna hijau di situ ah, kemungkinan itu mekonium aspirasi sindrom ya, cairan warna hijau. Logikanya gini ya, kalaulah di saluran nafas kalian ada sesuatu, itu namanya apa? Ada, ini misalnya ada mekonium nih di saluran nafas kalian, itu kan suatu korpus alenum ya, berarti itu bikin obstruksi ya kan, obstruksi. Maka kalau kita logikanya, maka fototoraksnya seharusnya mirip-mirip sama gejala paru obstruksi. Coba sebutkan sama Bang 2 penyakit obstruksi paru yang paling terkenal dong. PPOK bang. Satu lagi. Bronkitis bang. Bronkitis no. Asma bang. Asma ya. Yang paling simpel asma sama PPOK ya. Kalian kalau logiknya jalan, logikanya jalan kan. Oh, ada mekonium ya. Mekonium itu kan benda asing ya. Berbidia. Saluran nafas. Berbidia. Halo, Dek. Ya, ada iklan tadi ya sedikit. Oke. Jadi maka fototoraksnya harusnya mirip sama pasien-pasien yang mengalami obstruksi juga, ya kan? Maka nanti dari fototoraksnya kita jumpain yang gambarannya bisa mirip sama Ini PPOK. Mak Eti beli di Erafon sudah 5 tahun sama. Mana tuh cara matikan itu? Hyperlucen. Oh, Dek. Hyperlucen. Tapi awak pula yang nyuruh hidupkan mic ya kan? Kak Hayati, tolong dimatiin. Ya. Itu makasih tadi ya sama yang ngomong barusan ya. Kak Hayati ya, tolong dimatiin Kak. Oke, lanjut dulu ya. Jadi mirip kali dia sama si PPOK, gambarannya hyperlucen dengan air trapping ya, air trapping dengan ada gambaran namanya streaky infiltrate. Oke, streaky infiltrate. Intinya mirip-mirip lah, jangan hyperlucen lah. Kita buat hiperinflasi aja, nanti hyperlucen dikirain pneumotorak ya kan. Sela-sela iganya melebar ya. Hiperinflasi dengan air trapping dengan streaky infiltrate. Nah, banyak debu-debu kecil, tapi kecil aja. Oke lah, jadi
sebenarnya kita mekonium ya. Berarti terapinya apa nih? Oh, ada suatu sekret di jalan nafas mekonium. Kita perlu suction. Oke, abang ulangi ya dari awal. Sesak napas pada bayi baru lahir sebenarnya dedenya ada lebih daripada ini, tapi terkenalnya yang 6 biji inilah. Yang pertama kalau prematur kita sangkakan dia HMD, Hyaline Membran Disease. Khasnya fototoraksnya mirip sama si siapa tadi fototoraksnya? Keokaran asma. Pneumokoniosis ya, penyakit paru kerja. Oke, bronchopulmonary dysplasia kayak mana fototoraksnya? Corak pembuluh darah paru menghilang, Bang. Menghilang ya, corakan pembuluh darah parunya. Arteri pulmonalisnya di sekitar bronkus dia menghilang ya, gambarnya mirip sama tension pneumotoraks. Terus kalau yang si transient tachypnea of newborn, bagaimana fototoraksnya? Transient Bronkovaskular meningkat, Bang. ya, corakan bronkovaskuler meningkat semakin ke perifer semakin menghilang ya, bersih. Oke, kalau gambaran fototoraks dari si meconium aspirasi syndrome, Asma, Bang. Hyperlucent dengan air trapping, Bang. ya hiperinflasi aja lah kita sebutnya, nanti abang hyperlucent ya terlalu parah ya. Hiperinflasi dengan air trapping. Oke, semoga masuk ke akal kalian ya. Transient tachypnea of newborn itu dia karena adaptasi yang terlalu cepat, cukup berikan oksigen. Meconium aspirasi syndrome, kalau dulu aku belajar ini dedenya kalau posterem, karena dia kebanyakan kelamaan di kandungan, maka terciptalah meconium yang lebih banyak. Tapi kalau kita melihat bagan dari guideline-nya, aterem bisa, posterem pun bisa, nggak ada masalah. Intinya kalian jumpain meconium, ada cairan berwarna hijau. HMD DD kita pertama yang kalau kita pasiennya prematur karena defisiensi surfaktan. 3 ini terutama yang sering keluar soal HMD, meconium aspirasi syndrome sama TTN. Selanjutnya kita udah bahas sesak napas pada bayi yang baru lahir. Selanjutnya kita bahas kayak mana bayi kalau nggak bernafas baru lahir. Kita bahas resusitasi neonatorum. Ikutin abang ya, ikutin step abang, jangan ngalur ngidul ya. Karena ini kita bahas guideline. Kalau namanya guideline wajib kita ikuti. Kurang-kurang ibu tanya kenapa begini bang? Ya karena guideline. Jawabannya itu ya kan, karena guideline jawaban kita. Oke, lihat ke bagian guideline ini udah abang ringkas ya, abang berharap semoga mudah. Kalau pada anak bayi yang sehat baru lahir kita hitung Apgar score 9, 10 oke ya, bagus bayinya. 8, 9, 10 oke bayinya normal. Kayak mana kalau kau tengok ini karena kompetensi 4A, berarti kau wajib bisa mendampingi pada anak bayi baru lahir dari objeknya atau dari kalian sendiri atau umum. Keluarnya dia nggak bernapas, nggak nangis, ya kan? Kita kan nilai anak napasnya bagus tuh nangis kan? Nggak langsung nangis dia, nggak ada bergerak pun sama sekali. Kita main cepat, jangan lagi kau hitung Apgarnya. Cukup nilai 3 hal. Yang pertama, cukup bulankah tidak? Langsung menangiskah tidak? Tonus ototnya baik atau tidak? Jadi 3 hal ya, apakah dia prematur, apakah dia langsung menangis, atau apakah dia langsung bergerak. 3 ini langsung dinilai. Kalau semua mencakupi ya, oh, semua bagus kok, cukup bulan lahirnya, langsung nangis, langsung gerak dia, Apgar score. Berarti kita langsung ke asuhan bayi baru lahir normal. Asuhan bayi baru lahir normal. Nah, cuman kalau enggak, kalau keluar-keluar nggak nangis, keluar-keluar nggak gerak, yang pertama kali kita lakukan namanya hapo jarang. Oke, hapo jarang. Yang pertama hangatkan. Ya, bayinya nggak nangis tadi kan, jangan buru-buru ngapa-ngapain. Pertama kali adalah hangatkan. Hangatkan di sini bukan ditaruh di inkubator, cukup hangatkan dengan kalian lap-lap pasiennya ya, lap-lap bayinya, kemudian kita bedongkan, kita selimutkan lagi. Nah, itu namanya hangatkan. Jadi nggak palap kali pakai inkubator. Posisikan. Kalau kalian sering ke perinatologi, itu biasa diletakkan bantalnya itu di bawah bahu, sekitar leher. Jadi nggak tepat di leher dia. Kenapa? Supaya jalan nafasnya lurus. Intinya diposisikan supaya jalan nafasnya lurus. Jalan nafas. Bersihkan jalan nafas. Mungkin dengan tadi ada meconium, jadinya dia nggak bernafas ya, dengan suction. Yang terakhir rangsang taktil. Jadi kalau kalian jumpa pasien ya, lahirnya nggak cukup bulan, atau nggak langsung menangis, atau nggak langsung bergerak, hal pertama yang kalian lakukan adalah hapo jarang. Hangatkan, posisikan,
jalan nafas bersihkan, rangsang taktil. Itu yang pertama kali kalian lakukan. Selanjutnya, ini gerak cepat deh. Jadi dalam waktu 1 menit harus sudah kelar semua nih. Begitu dia nggak lahir yang nggak nangis, langsung kita hapo jarang cepat-cepat, langsung kita nilai heart rate-nya sekalian. Enggak lah, nggak sekalian. Setelah hapo jarang, nilai heart rate-nya. Tengok di sini ya. Nah, aku marah nih kok salah nih, wis. Ini kan dia guideline habis ya. Guideline habis itu wajib diikutin. Di sini kalimatnya heart rate di bawah 100 atau pasiennya apnu. Jadi kalau kita dapatkan misalnya heart rate-nya 80 dan pasiennya nggak bernafas, ya setelah kita hapo jarangkan, rupanya dia masih nggak bernafas. Itu kira-kira. Apa yang kita lakukan kalau dia nggak bernafas? Kita lakukan yang namanya VTP 21%. VTP ini ventilasi tekanan positif. Bahasa kita klinisinya ngambu ya. Ventilasi tekanan positif. Kita lakukan ngambu. Ngambunya 21%. Ada yang bisa kasih tahu abang apa itu ngambu 21%? Apa ini kok ada 21%? Malah ada apa ini 21 nih. Ada yang tahu? Nggak ada? Oke. VTP 21% artinya adalah ngebegging, ngambu yang belum disambungkan dengan selang oksigen. Jadi kita perlu cepat. Jadi dia belum pakai selang oksigen. Ambukan aja gitu. Nah, dia nggak kita sambung sama oksigen. Bisa ya? Jadi setelah hapo jarang, kalau heart rate di bawah 100 atau pasiennya apnu, marah juga lu nih. Hanya VTP 21%. Nggak ada kok disuruh pijat jantung. Ngerti? Karena ini guideline ya. Jadi jangan kita pijat. Hanya VTP 21%. Kalau kalian masih ingat dulu kita di OSC-nya pompa 2-3 pompa kalau masih ingat ya. Jadi pompanya itu sering 40 sampai 60 kali per menit mengikuti dari si napas bayi. Udahlah, skip aja. Intinya kalian tahu, VTP 21% aja. Yang belum disambung ke selang oksigen. Ini soal UGDI loh, jangan sepele ya. Selanjutnya kita nilai lagi setelah 1 menit. Ini heart rate-nya berapa gitu kan. Kalau heart rate-nya masih, tengok di sini dekku. Di sini pembaginya bukan 100, tapi 60 pembaginya. Hati-hati. Tadi kan di awal kan 100 ya heart rate-nya kan. Kalau dia apnu juga, kita cukup VTP aja 21%. Selanjutnya kita nilai lagi. Ternyata heart rate-nya masih bukan di atas 100, di bawah 100, tapi di bawah 60 atau di atas 60. Kalau cuman dia apnu saja, ya, heart rate-nya ini bagus, 80, ya kan, atau 100. Pasiennya tinggal apnunya aja. Yang kita lakukan hanya VTP 100%. Nah, Abang yakin kalian udah tahu berarti ini sudah pakai selang oksigen. Itu arti dari VTP 100%. Sudah disambung. Nah, kalau yang kayak gini di mana? Setelah kita VTP 21%, ternyata heart rate-nya masih di bawah 60, pasiennya pun masih apnu. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan VTP 100% ditambah pijat jantung. Yang kita pada anak-anak pakainya 3:1. Kalau ingat skillnya, pompa 2-3, pompa 2-3, pompa 2-3. Pompa itu kompresinya ya. Pompa 2-3, pompa 2-3, pompa 2-3. Jadi terus pompanya terus. Jadi pemberian nafasnya setiap 3 detik dia. Pompa 2-3, pompa 2-3, pompa 2-3. Bisa? Selanjutnya, jika heart rate-nya masih di bawah 60 dan pasiennya apnu masih kan, kita lakukan ya VTP, ya pijat, ya masuk epinefrin. Ya masuk epinefrin. Kapan penghentian suatu RJPO? Kalau orang dewasa kan jelas, saya ada kriteria penghentian RJP, penolong terlalu lelah, heart rate-nya pasiennya Rosci, gitu-gitu ya. Penghentiannya kapan nih pada anak-anak? Dikatakan di atas 10 menit, resusitasi tidak ada perbaikan, boleh dihentikan. Kelas 2, resusitasi, boleh dihentikan. Atau jika heart rate sudah di atas 60, inilah kalimatnya sukses. Dan bernafas tentunya ya. Kriteria suatu pijat jantung dia sukses adalah saat heart rate-nya di atas 60. Abang rangkum, pertama kali jumpa pasien, nggak bernapas, langsung cepat nilai 3 hal. Cukup bulan, langsung menangis, atau tonusnya langsung baik atau enggak. Kalau enggak, hapo jarangkan. Hapo jarangkan nggak mempan, hanya VTP 21%.
VTP 21% nilai lagi. Heart rate di atas 60 nggak perlu dipijat, cukup VTP 100. Heart rate di bawah 60, pijat jantung 3:1 tambah VTP 100%. Oke, kalau kalian paham dengan ceramah Jumat barusan, coba jawab ya. Jangan dari chat, dari ini aja. Dari apa namanya? Dari suara ya. Seorang anak bayi baru lahir. Anak bayi yang baru lahir, ya kan? Ditolong oleh bidan, Mbak. Enggak, maksudnya bukan apa. Maksudnya kan kau lagi di situ ya, terusnya kau yang nolong ya. Ya, kau lagi melahirkan lah nih, ya kan? Bukan kau ya, anak siapa? Aduh, aku ngomong apa? Saat ini bayi lahir nggak langsung menangis, ya kan? Heart rate-nya sekarang 80, pasiennya nggak bernapas. Apa yang Anda lakukan? Nggak nangis, heart rate-nya sekarang 80, bayinya nggak langsung menapas. Bayinya tidak bernapas. Apa yang Anda lakukan? VTP 21% dan hapo jarang, Bang. Nggak bisa, satu yang mana? Jangan digabung-gabung. VTP 100. VTP 1%, Bang. Ada yang jawab VTP 21, ada yang jawab VTP 100. Hapo jarang ada yang jawab? Hapo jarang, Bang. Hapo jarang. Sarina, hapo jarang dulu. Jawabannya adalah hapo jarang dulu. Jadi kalian jangan input dengan misalnya membuat heart rate-nya nih nggak bernapas, 0 gitu misalnya. Heart rate-nya nggak ada sama sekali. Nah, selama belum hapo jarangkan dulu. Itu guideline-nya. Bisa ya? Nanti jumpa soal itu ngecoh. Heart rate-nya dibuatnya kan input 50 misalnya 40. Buru-buru lah. VTP 21 jawabnya jangan. Selama belum hapo jarangkan dulu. Selama belum di VTP 21%, VTP 21% dulu. Jadi kita algoritma kita dari atas ke bawah. Paham sampai sini? Bisa paham ya. Jadi hati-hati nih soal. Kayak gitu kan salah satu kan kalau kita jawabnya buru-buru. VTP 100% kapan? Kalau sudah hapo jarang lewat, sudah VTP 21% lewat, baru kita ukur lagi. Coba balik lagi ya. Hadir 80, ya kan? Pasiennya nggak bernapas. Dokter sudah melakukan hapo jarang. Sudah menghangatkan, sudah merangsang taktik, sudah ngisap lendir. Ternyata heart rate masih 80 dan pasiennya apnu. Apa yang lakukan? VTP 21%, Bang. Mantap. Oke. Setelah 1 menit dan nilai lagi. Ternyata heart rate-nya masih 80, pasiennya apnu. Apa yang lakukan? VTP 100%, Bang. Pakai pijat jantung? Tidak, Bang. Tidak pakai pijat jantung. Kenapa? Karena di sini pembagian 60 lagi bukan 100. Kadang-kadang kan kita silapnya di situ kan. Awalnya kita kira 100, rupanya berubah ada 60 yang di bawah. Oke, good. Abang harap semuanya paham. Silakan yang ada pertanyaan boleh bertanya. Enak ya neonatologi ya, maksudnya lumayan oke lah, hafalannya lumayan asik. Oke? Bisa kita lanjut? Terlalu cepat, terlalu lama? Lah ngajak online ya, ngomong batu ya. Ya risiko, risk. Oke, tapi sama aja kok. Kalau abang nengoknya kalau kalian fokus di online, metode ngajarnya sama, ya insya Allah hasilnya sama kok, nggak ada yang berubah. Sama aja kan, ya kalau bisa fokus ya. Bedanya kalau online kan kalian bisa selonjoran ya kan, otak tadi mana, kadang-kadang record aja nih, besok dengar, besok tak kapan nih dengar ya kan. Oke, sesak napas pada bayi baru lahir udah, nggak bernafas pada bayi baru lahir udah. Sekarang kita bahas ikterik neonatorum. Kita bahas gastro ya, kuning ya, ikterik neonatorum. Berarti kita bahas bayi-bayi yang lahir kuning ya. Sekarang kita bahas dulu, normal nggak bayi-bayi lahir kuning? Nggak semuanya patologis. Ada beberapa kuning yang fisiologis ya. Nah, kuning yang mana yang fisiologis? Pertama munculnya di atas 24 jam. Jadi nggaklah begitu lahir kuning. Maka kalau begitu lahir kuning, itu kemungkinan patologis. Tapi kalau hari-hari kedua munculnya, hari-hari ketiga munculnya, itu pun nggak kuning-kuning kali, ya kan? Nah, itu bisa dia
ngarah ke yang patologis, oke? Kemudian dia menghilang di bawah 7 hari lah, ya kan? Menghilang di bawah 7 hari ya. Kemudian bilirubinnya pun nggak tinggi-tinggi kali, nggak tinggi lah kita bilangnya ya, mungkin di bawah 15. Maka yang patologis tentunya yang baru muncul, baru lahir langsung muncul, bertahan lebih dari 7 hari, nggak hilang-hilang, ya kan? Atau mungkin dia munculnya hari ketiga, hari keempat, tapi bilirubinnya besar tinggi kali bro, kira gitulah. Bilirubinnya di atas 15 mg per desiliter. Oke, itulah yang mau Bang sampaikan ya. Jadi tidak semua kuning itu patologis gitu ya. Oke, lanjut apa nih? Pertama nengok kuning ya. Misalnya kalian nggak punya suatu pemeriksaan bilirubin, misalnya internship di Sipyongot misalnya ya kan, atau di mana sana. Nah, kita bisa pakai yang namanya Kramer. Nah, Kramer nih dia penemunya namanya Kramer. Dia bisa nengok-nengok kuning nih kayak mana bagusnya ya. Pertama ada namanya Kramer 1. Kramer 1 tuh masakan hafal-hafal kali ini ada ya, bagi yang nggak pala kuat-kuat ingatannya. Kalian bisa tutup kuping lah sebentar. Kramer 1 itu dia di muka, hanya di wajah dan leher. Jadi itu sekitar 4-8 mg per desiliter. Kemudian Kramer 2 itu dari wajah sampai ke dada. Itu Kramer 2. 3 itu sampai kuningnya ini ke perut dan paha. 4 itu ke ekstremitas. 5 itu sampai ke ujung-ujung jari-jari ya, telapak tangan, telapak kaki. Apa yang mau dimaksudkan di sini? Untuk apa taunya? Ya, kalau di aku sih menganggapnya gini. Kalau sudah Kramer 3, itu sudah mulai masuk ke ikterus yang patologis. Apalagi kalau udah sampai ke jari, itu Kramer 5. Artinya itu udah sangat-sangat patologis. Mungkin kalau di kalian mungkin misalnya di isip-isip di tempat yang nggak bisa cek bilirubin, nengoknya gitu. Tengok kuningnya sampai mana. Kalau udah sampai jari itu udah nggak betul lagi. Oh, berarti ini Kramer 5 nih. Kalau Kramer 5 ini yang patologis, rujuk segera. Kira-kira gitu. Oke. DD pertama kita, bayi-bayi yang lahir langsung kuning, adalah inkompatibilitas ABO dan resus. Ayo, siapa yang tahu ini merupakan reaksi hipersensitivitas tipe berapa? A1, B2, C3, D4. Cuma ada 4 ya hipersensitivitas. Berapa? Areti? B bang, tipe 2. Oh, ya, bagus sekali ya. Ya, IG apa Areti? Imunoglobulin apa yang banyak tersebar di tipe 2? IgE, IgG, IgM, IgA. Ada yang tahu? Kalau tipe 1 semua orang tahu kan? IgE, ya kan, terkenal. Namanya bikin alergi ya, reaksi alergi. IgE. Ya. Kalau hipersensitif tipe 2? IgG ya. Merupakan suatu hipersensitivitas cytotoxic mediated ya. Cytotoxic mediated tipe 2, di mana di sini keterlibatan IgG yang berperan. Oke. ABO dan resus menegakkannya memang melalui cek golongan darah dan cek resus. OSCE semester 1-2 gitu kira-kira ya, ngecek golongan darah yang kasih 3 antigen tuh, yang kasih 4 tuh yang ngecek ini A positif, B positif atau O atau AB bla bla bla. Nah, Abang buat suatu skema ya, skema. Misalnya kita bicara golongan darah ada 4. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, sama golongan darah AB. Antigen, golongan darah A punya antigen A, golongan darah B punya antigen B, golongan darah O nggak punya antigen, golongan darah AB punya golongan darah punya antigen A dan B. Ini merupakan suatu mekanisme dasar kenapa golongan darah A nggak boleh transfusi golongan darah B. Kenapa? Ibaratnya antigen A, dia pantang sekali jumpa sama antibodi alfa, gitulah kira-kira. Sedangkan antigen B, kok sebisa mungkin jangan pernah jumpa sama antibodinya, yaitu si beta. Itulah kira-kira. Nah, problemnya adalah, itulah sebabnya kenapa O itu donor universal. Ya, dia bisa ngasih ke siapa aja, karena dia nggak punya antigen. Kebalikannya AB, gitulah ya. Nah, kalau bagi yang susah, mikir-mikir kayak gini, maka bermasalah jika
ibunya O. Ibu O punya antibodi alfa dan beta, dia nggak punya antigen. Jadi saat golongan darah A jumpa dengan antibodinya yang nggak boleh itu si alfa, terjadilah suatu hipersensitivitas tipe 2. Bermasalah jika ibu O anak A atau B. Misalnya seorang ibu O nikah sama ayah B misalnya. Rupanya golongan darah anaknya B. Itu berbahaya. Kenapa? Berjumpalah antara antigen dan antibodi. Maka kalian tengok di soal. Anak-anak kuning, langsung bayi baru lahir langsung kuning. Pertama dicek, tanya golongan darah ayah dan ibunya. Itu dulu. Kalau golongan darah ibunya O, ayahnya A atau B, kemungkinan penyebabnya adalah inkompatibilitas ABO. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Bayi baru lahir, cek dulu golongan darah ayahnya apa kalau kuning. Kalau memang ibunya O, ayahnya A atau B, kemungkinan itu penyebabnya karena berjumpa antara antigen dan antibodi. Kemudian, kalau inkompatibilitas resus, tentunya jumpanya seseorang yang nikah resus negatif yang menikah dengan seorang resus positif. Ini tentu terjadilah, hampir sudah dipastikan terjadi suatu inkompatibilitas resus. Nah, resus dia perlu sensitisasi. Aduh, ini pakai bahasa alien aku ya. Dia perlu kenalan dulu. Nah, artinya pada anak pertama IgG-nya itu masih sedikit yang bisa lewat saluran plasenta. Maka anak pertama yang mengalami inkompatibilitas resus, anak pertamanya aman-aman saja. Jika ada keluarga seorang orang Jepang misalnya, dia O negatif, nikah sama orang Indonesia, B positif misalnya, janganlah, payah kali. O negatif nikah sama O positif dari Indonesia. Itu kan udah pasti, hampir pasti terjadi inkompatibilitas resus. Dipastikan anak pertamanya aman-aman saja, tidak kuning. Tidak kuning anak pertamanya. Tapi anak kedua dan setelahnya, anak kedua dan setelahnya ini semakin parah. Jadi anak pertamanya aman nih, kan? Anak pertama yang orang Jepang tadi nikah sama orang Indonesia tadi, anak pertamanya aman, slow. Anak keduanya kuning. Anak ketiganya lebih kuning lagi, lebih parah lagi. Anak keempat sampai bisa meninggal dalam rahim. Kondisi yang kita sebut dengan erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Maka pertanyaannya pada kalian, jika ada seorang ibu O negatif menikah dengan ayah golongan darah B positif, anaknya lahir kuning. Apakah diagnosisnya? A. Inkompatibilitas ABO. B. Inkompatibilitas resus. Tidak ada jawaban ABO dan resus. Paham pertanyaannya? Seorang ibu O menikah O negatif, seorang ibu O negatif ya, menikah kurang kerjaan sama ayah yang B positif. Anaknya lahir kuning. Apa diagnosis kita? A, ABO, B, resus. B ya bang. B, resus. Ada yang jawab A, ABO? Kuncinya Lihat anak apa bang? pintar. Lihat anak pertama. Kalau dari anak pertama langsung dia kuning, diagnosis kita? ABO bang. ABO. Nah, kita lihat, ibu ini saya anak kedua nih kan. Bu, ini kan kuning nih anaknya nih. Anak pertama ibu kuning apa enggak? Oh, memang dari awal kuning dok. Memang inkompatibilitas ABO berarti. Tapi kalau anak pertamanya aman-aman aja, sekarang kok kuning kali, itu namanya resus. Jadi nggak ada deh, kalau dari awal udah kena ABO, keluarganya sampai ke bawah ABO, ya, nggak ini dia nggak tuker-tuker, ya.
Jadi kalau ada orang kena incompatibilis resus, anak selanjutnya juga incompatibilis resus. Jadi nggak campur-campur dia. Oke? Mana tahu jumpa soal O negatif nikah dengan A positif atau B positif. Tengok anak pertama. Kalau dari anak pertama langsung kuning, ABO. Kalau anak pertamanya aman-aman aja, anak kedua seterusnya kena, itu resus. Cukup jelas? Jadi yang jawaban soal tadi, abang kurang ajar, ya kan? Abang nggak ngasih tahu kata kuncinya. Kata kuncinya tengok anak pertama. Kalau anak pertamanya kena, ABO. Anak pertamanya aman, resus. Penunjang untuk mereka berdua, ada namanya penunjang kumtes. Kemarin di home, hemato-onkologi, kumtes ini untuk penunjang siapa, dekku? Bedakan apa sama apa? Anemia hemolitik, Bang. Antara apa dengan apa tuh? Kalau positif? Autoimun sama non-autoimun. Positif pada autoimun. Nah, pada ABO dan resus, dia hanya untuk menegakkan ini suatu inkompatibilitas. Jadi, bukan untuk membedakan ini ABO, ini resus, dekku. Oke? Betul-betul membedakan ini ABO apa resus, cek golongan darah dan resus. Jadi memang skema yang ini harus kan paham. Kumtes itu hanya penunjang, ini ABO dan resus. Tidak membedakannya. Membedakan ini ABO atau resus betul-betul dari anak keberapa, kemudian apa golongan darah ibunya, bapaknya, apa resus ayah dan bapaknya. Abang harap supaya kalian ngerti ya. Oke, jadi kumtes itu hanya penunjang untuk menegakkan mereka berdua ya, bukan untuk membedakan mereka berdua. Oke, sebelum kita lanjut, dari mana asalnya kuning, dekku? Aduh, enak kali ngajar anak nih. Dari mana asal kuning? Kalian semangat gini ya, kalau semangat tuh renternya suka ngajar kok, ngantuk-ngantuk susah gitu. Dari mana asalnya kuning? Dari mana kok bisa ikterik? Itu patofisiologi ikterik. Dari mana asalnya ikterik? Bilirubinnya. Dari bilirubin. Dari mana asalnya bilirubin? Pemecahan eritrosit ya, Bang. Pemecahan eritrosit. Terpinter kan ya? Oh, kita lihat. Oke. Hemoglobin. Ikterus berasal, kuning itu berasal dari pewarnaan bilirubin yang bisa masuk ke sistemik ya. Bilirubin berasal dari pemecahan hemoglobin, artinya pemecahan eritrosit. Ya, nggak abang rincikan kali lah, hemoglobin dipecah jadi hem tambah globin, hem dipecah jadi biliperdin transferase merubah biliperdin menjadi bilirubin indirect, kan nggak sepatok itu enggak lah. Namanya kita kan mau UGDI ya, bukan mau jadi SPPD ya kan. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah bilirubin indirect dirubah menjadi bilirubin direct di mana tuh? Di organ mana posisinya? Hepar, Bang. Hepar, oleh suatu enzim yang wajib kalian tahu namanya alpha glucuronil transferase. Oke, jadi itu wajib. Yang lain kan nggak perlu tahu kalian. Nah, jadi kalau bilirubin indirect dirubah jadi direct itu kondisinya di hepar oleh suatu enzim yang namanya alpha glucuronil transferase. Itu step awalnya. Oke. Berarti kalau coba sebutkan sama abang apa DD ikterik prehepatik. Wah, sudah ya. DD ikterik prehepatik. Berarti bilirubin apa yang meningkat pada prehepatik? Indirect, Bang. Good, indirect. Logika ya. Berarti dari mana munculnya kok bisa banyak bilirubin indirectnya? Berarti banyaknya eritrosit yang pecah, banyaknya hemoglobin yang pecah. Ayo, DD-nya apa aja? Anemia hemolitik, Bang. Pintar 1. Malaria ya, Bang. Malaria pintar 2. Kelainan darah yuk, yang ada kuning-kuning organomegali. Apa tuh? Sickle cell anemia. Ya boleh, terlalu dalam ya. Thalassemia, Bang. Thalassemia yang abang minta, kan? Abang simpel-simpel ya, thalassemia, malaria, anemia hemolitik, amat berarti ikterik, prehepatik. Apa yang tinggi? Indirectnya yang meningkat. 1. Oke. Ternyata enzim alpha glucuronil transferase tahap tadi itu dimiliki oleh ASI deh. Jadi bayi baru lahir itu fungsi heparnya belum sempurna. Hepar ini banyak fungsinya. Selain detox, koagulasi ya, vitamin K dan lain-lain. Dia juga ternyata kan tempat merubah bilirubin indirect jadi direct. Fungsi hepar belum sempurna pada bayi yang baru lahir, bisa terjadi defisiensi alpha glucuronil transferase, makanya anaknya kuning. Ternyata enzim alpha glucuronil transferase itu dimiliki oleh ASI. Itulah sebab why, kenapa salah satu sebabnya
ASI eksklusif itu wajib pada kondisi apapun. Oke? Jadi dia membantu suatu proses bilirubin ya dengan pemberian ASI. Makanya pada anak-anak yang minum ASI yang sedikit bisa kuning. Kita sebut dengan breastfeeding jaundice ya. Kita sebut dengan breastfeeding jaundice. Jaundice yang disebabkan oleh breastfeeding berarti ya, akibat ASI. Teori kedua, selain alfa glucuronil transferase, katanya elektrolit sama cairan itu kurang kalau ASInya nggak minum. Jatuhnya usus nggak kuat sekresinya, peristaltiknya. Karena peristaltik ususnya nggak kuat, bilirubin nggak banyak ke feses. Jadinya bilirubinnya meningkat, bisa buat breastfeeding jaundice. Itu teori-teori lah. Intinya di sini, bedakan breastfeeding jaundice dan breast milk jaundice. Kita kan ke soal pentingnya ya. Breastfeeding jaundice, kenapa bayinya kuning? Karena kurang asupan ASI. Pastikan dulu anak, ini misalnya kita ada singkirkan, oh ini bukan ABO nih, bukan resus. Kira-kira apa ini ya? Mungkin BFJ atau BMJ. Kita pastikan, ibu ngasihnya kayak mana nih sama anaknya? Apakah eksklusif? Oh enggak dok, saya suka kerja dok. Kadang saya pompa kalau ingat, kalau nggak ingat saya nggak pompa. Kemungkinan breastfeeding jaundice. Kenapa kuning? Alfa glucuronil transferase. Berarti harus tahu, wahai laki-laki dan calon-calon ibu ya, berapa kali normalnya sehari? 10 sampai 12 kali sehari neonatus ASI. Sekitar 100 cc per kgbb per hari. Oke, itu yang BFJ. BMJ lawannya. BMJ ini kan breast milk jaundice ya. Dikatakan dia dianggap ya bukan pasti ya, dianggap alergi ASI, dianggap nggak cocok si anak ini sama si ASInya, atau dianggap glucuronil transferasenya nggak cukup. Intinya dianggaplah pasien ini alergi ASI. Kayak mana cara membedakan mereka berdua? Pastikan produksi ASI tercukupi. Dok, anakku kok kuning ya dok? Golongan darah aman dok. Tahu pula ibu golongan darah bisa bikin kuning ya. Golongan darah aman dok. ASI dok saya dok, sampai 15 kali dok saya ASI kan sehari. Tetap kuning juga dia. Itulah didik kita si breast milk jaundice. Maka pastikan produksi ASI ibu cukup atau tidak. Kalau dianggap cukup, dianggap dia breast milk jaundice. Dianggap alergi ASI. Ini kan terapi tetap cukupin ya. Kita belum bahas terapi ya dek. Terapi nanti di akhir semua dirangkum ya. Terapi ABO, resus, BFJ, BMJ, nanti semua di akhir kita rangkum ya. Tapi kalau ini kan bisa kita cicil-cicil. Terapi awal BFJ ya pasti cukupin ASI-nya lah, 100 cc per kgbb ya. Dikatakan produksi ASI itu pasti cukup deh. Kalau nggak cukup tuh psikis, itu aja intinya. DD pertama kita ASI nggak kuat psikis, ibunya psikisnya nggak bagus untuk ASI-nya. Itu aja nya. Kalau kelainan yang lain jarang. Breast milk jaundice, pertanyaannya kira-kira kalian hentikan apa lanjutkan ASI-nya? Kan itu dianggap alergi ASI tuh. Nah, jadi kita lanjutkan apa kita stop aja? Kira-kira breast milk jaundice. Halo. Lanjutkan apa stop? 2 periode apa 1 periode? Oh ini kalau nggak ada yang macam. Oh enggak. Ini kalau nggak ada yang jawab nih responsi nih ya, panggil namanya nih. Oke, bosan namanya. Kita stop ya bang, masih. Nggak ada yang jawab kan? Selamat kalian. Hentikan. Semua rata-rata hentikan. Ternyata kalau menurut guideline tetap lanjutkan ASI. Saking bagusnya ASI itu dekku, saking banyaknya manfaatnya, tetap dilanjutkan ASI-nya. Nanti terapinya apa bang? Nanti ke ujung kita terakhir bicaranya, oke? Terakhir kita bicarakan di terapi. Tapi sesuai guideline ya, BMJ kalau bisa tetap lanjutkan ASI-nya. Jika tidak ada mudarat yang lain, tetap lanjutkan ASI-nya. Terakhir di kuning-kuningan ada namanya, coba lanjutnya ya, kelanjutannya. Bilirubin ini mau diapain nih? Dirubah jadi direct di hepar. Selanjutnya bilirubin itu kan di sekresikan kemana? Ke feses sama urin. Dia jadi pewarna deh. Jadi pewarna urin, jadi pewarna feses. Dia ke sterkobilin. Kalau di feses dia urobilinogen.
urobilinogen, ya betul, di urin. Dia jadi pewarna urin dan feses. Maka kalau terjadi Ops jaundice, enak kali kan cerita apa nih ya? Ops jaundice, ikterik poshepatik, bilirubin apa yang meningkat? Direct bang. Direct apa direct? Kurang dengar ya bang? Direct bang. Direct, good, Mirinda ya. Yang banyak itu bilirubin direct. Bayangkan, pewarna fesesnya itu terhenti. Apa DD kita kalau ikterik poshepatik pada orang dewasa? Ada batu obstruksi bang. Mantap, batu obstruksi di mana aja mungkin. Koledokolitiasis lah. Pintar, koledokolitiasis ya. Bisa ada infeksinya sekalian ya, kolangitis, bisa CA kaput pankreas. Ya, intinya kan di situ kan nggak ada bilirubinnya, nggak sampai ke feses, nggak nyampe ke urin, sehingga dia menghasilkan klinisnya berupa BAK, teh pekat. Fesesnya alkoholis atau seperti dempul. Nah, logikanya gini deh, apa mungkin anak-anak koledokolitiasis? Apa mungkin anak-anak CA kabut pankreas baru lahir CA kabut pankreas? Apa mungkin anak-anak lahir kolangitis? Kalau banyak mungkin ya mungkin, tapi kalau logikanya hampir tidak mungkin. Jadi kalau ada anak-anak bilirubin directnya tinggi ya, bilirubin directnya tinggi, BAK-nya teh pekat, fesesnya dempul, logika kita pertama kali di kepala adalah atresia bilier, ya, atresia bilier, gagal pembentukan empedu. Nah, nanti dari USG-nya ternampak gambaran dia triangular cord sign, ya, gambaran seperti segitiga, ada nggak di slide ya? Nah, abang nggak? Ini dia cholestatic liver disease. Atresia bilier terbagi dua, embrional sama perinatal. Nggak usah dihafal-hafal kali. Embrional berasal dari embrio di bawah 2 minggu. Perinatal setelah lahir, berarti di atas 2 minggu ya. Tipenya embrional sama perinatal. Diagnostiknya pakai USG, ini dijumpai triangular cord sign. Entah mana segitiganya pun nggak tahu lah gue kan. Nah, jangan kira pinter-pinter kali aku, bodoh juga. Pokoknya kata dia ini segitiga lah ini. Ha. Nah, kalau segitiga gini, kalau dijumpai di soal triangular cord sign atau berbentuk segitiga, itu miliknya si atresia bilier. Terapinya nanti bisa, karena dia kan ini kan nggak ada biliernya, dibuat sendirilah dengan namanya portoenterostomi, prosedur Kasai, abang buat aja. USG ya, sama biopsi. Kemudian untuk terapinya nanti karena dia khusus pembedahan, kita buat portoenterostomi, prosedur Kasai, orang Jepang ya yang ciptakan prosedur Kasai. Oke ya. Nah tadi kan abang udah bilang semuanya terapinya kalau masih bilirubinnya di bawah 15, kita konservatif. Yang penting cukupkan ASI aja, karena ASI itu banyak manfaatnya. Bisa merubah yang indirect jadi direct. Jadi kita kalau di bawah 15 mg, cukup dia pastikan ASI-nya cukup. Kalau di atas 15, kita pakai yang namanya fototerapi. Kalau kalian pernah ke perinatologi, mengaku pernah ke perina, terus kalian jumpai ada lampu kelabu-kelabu warna ungu misalnya, atau warna kuning, aku lupa kayak warna ungu yang penampakan aku kemarin warna ungu gitu. Nah itu bukan joget deh ya, itu lagi fototerapi bayinya, bukan lampu joget ya, fototerapi itu ya. Kalau di atas 20 udah nggak mempan lagi fototerapi, kita pakainya transfusi tukar. Tapi yang mau abang sampaikan, mana yang mau disampaikan? Nah ini dia. Jadi panduan fototerapi itu ada ya. Oke. Nah sebenarnya nggak sesimpel yang kayak abang jelaskan. Kalau abang simpel kan jelaskannya, pokoknya di atas 15 itu fototerapi. Nanti kalau di atas 20 transfusi tukar. Fototerapi yang pakai lampu-lampu itu, transfusi tukar tuh kayak hemodialisis, mirip-mirip, tapi dari umbilikus maksudnya. Kayak cuci darah juga lah, mirip-mirip, tapi yang dicuci bilirubinnya. Nah, tengoklah di sini tabelnya nih,
sebenarnya di umur 3 hari bilirubinnya itu masih 17, ya itu fisioterapi betul sih. Tapi kalau sudah 19, sebenarnya dia udah masuk ke transfusi tukar. Nah kan nggak mungkin lah Bang ngajari, atau nggak mungkin lah kan hafalkan kali kan tabel ini kan. Pas aku kalau hafal kali kan gila kali lah, karena baru lahir 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari semua berbeda berapa panduannya. Maka bimbel ngajarinnya disimpelkan gitu, dimudahkan. Kalau di atas 15 itu fototerapi, kalau di atas 20 transfusi tukar. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya dia punya tabel yang kan harus kerjakan masing-masing. Jujur abang sendiri pun nggak hafal. Kalau abang bisa hafal, wah itu udah luar biasa kali. Oh hari ketiga tuh bilirubin segini baru fototerapi. Wah itu udah mantap kali lah udah. Oke, terakhir di bab kuning baru lahir kita bahas yang namanya kern icterus. Ini adalah komplikasi dari si icteric neonatorum yang mana aja, mau ABU, Rhesus, BFJ, BMJ, biliar. Kalau sudah sampai bilirubin masuk ke dalam otak, bilirubinnya sudah masuk ke dalam otak, ya, berarti pasiennya datang dengan mungkin dengan penkes, penurunan kesadaran, dengan kejang, ya. Ternyata bilirubinnya meningkat, itu komplikasi yang kita sebut dengan kern icterus. Soal UKDI, IQ pernah keluar. Oke, jawabannya adalah kern icterus saat bilirubin masuk ke dalam otak. Sampai sini kuning bayi baru lahir selesai. Ada pertanyaan? Kira-kira? Jadi semua terapinya disamakan aja ya. Di atas 15 fototerapi, di atas 20 transfusi tukar. Kalau di bawah 15 biasanya lanjutkan ASI pokoknya ya, cukupin kebutuhan ASI. Atresia biliar ya khusus lah, jangan sekedar fototerapi transfusi tukar, tapi dia perlu pembedahan ya, ortoenterostomi. Kira-kira gitu. Obat ABO Rhesus ada, sebenarnya dikasih imunoglobulinnya langsung, tapi kan itu mahal, jadi nggak terlalu kita bahas. Oke, kayak GBS dia. Oke, 2 slide siap. Many is coming ya. Bisa kita lanjut? Udah gila? Ya, belajar itu efektif sejam 2 jam ya kan. Kalau udah lebih dari sejam itu udah kayak banting kau ya. Oke. Selanjutnya kita ke hipoglikemia neonatus. Ayo, endokrin udah lewat. Endokrin udah lewat belum tesnya? Di Optima maksudnya. Belum Bang. Aduh, selamat kan ya. Ya, hipoglikemi pada orang dewasa berapa KGD-nya dikatakan hipoglikemi pada orang dewasa? Di bawah 70 ya Bang. Pinter ya, di bawah 70, trias Whipple. Oke. Kalau orang dewasa hipoglikemi dikasih apa obatnya? Kalau bisa makan dulu Bang. Iya, makan dulu ya. Kita kasih gula oral 15 sampai 20 gram, 2 sampai 3 sendok makan ya. Gula. Kalau nggak sadar, nggak bisa makan, Dextrose 20%. terus berapa? Ya nanti tanya di endokrin ya. Yang 20, 40 apa yang 10? Nah, banyak kali zaman sekarang ya kan. Karena baru berubah. Oke. Sekarang kita bahas hipoglikemia neonatus. Tuh, siapa yang bilang ini? Hipoglikemia neonatus. Pertama, agak lucu. Faktor risikonya ya. Faktor risiko dari bayi-bayi yang menderita hipoglikemia agak lucu. Faktor risikonya kan ibunya DM gestasional kan. Ibunya DM. Karena ibunya DM, anaknya lahir makrosomia besar. Nah, mungkin selama di kandungan masih menerima insulin dia dari ibunya ya kan, masih menerima insulin, masih oke lah, masih ini ya. Intinya akibat fungsi pankreas sebelum sempurna, rebound effect, begitu keluar anaknya yang biasa mabuk insulin, sekarang jadi rebound effect, jadi malah hipoglikemi. Jadi lucu, mamanya DM gestasional, anaknya lahir besar, tapi KGD-nya rendah sampai ke di bawah. Nah, berapa dikatakan hipoglikemi neonatus? Ternyata di bawah 47. Jadi agak berbeda dari orang dewasa. Kalau orang dewasa dia di bawah 70.
Kalau dia kita ada, kalau guideline-nya ada 2, yang 145, yang 147, sama aja sih, nggak ada masalah. Nah, kalau di KGD ini step kedua, tengok dia sadar apa tidak sadar. Kadang-kadang soal UGD itu jahat, ya. Dia tuh nanya duluan, kita buru-buru dextrose 10, rupanya pasiennya sadar ya kan. Kalau sadar, ingat nih neonatus ya, kita bicara nih bayi-bayi di bawah 28 hari nih, bayi-bayi yang baru lahir dia hipoglikemia. Kalau dia sadar, kita cukup kasih apa kira-kira logikanya? Kalau pasiennya sadar. Susu bang. Iyalah, ya apa yang boleh susu? ASI bang. Iya, tetap ASI eksklusif. Pokoknya kan belajar keluar dari sini ASI lah pokoknya. Pokoknya ASI. Nggak ada tuh support ya, super mula. Selama masih bisa ASI, bantu ASI. Ya. ASI ya minimal samakan aja 100 cc per kgbb per hari ya. 100 cc per kgbb per hari. Kalau dia nggak sadar, dihafalkan. Nanti di gizi buruk abang tanya, soalnya nanti beda dosisnya. Kita bolus dextrose 10% 2 cc per kgbb IV. Hafalin ya, nanti abang tanya lagi. Dextrose 10% 2 cc per kgbb. Oke, itu kita bolus. Atau KGD di bawah 25 juga langsung. Jadi kita KGD langsung dibolus ya. Dextrose 10% 2 cc per kgbb. Biasanya soal sebatas itu sih. Intinya dia anaknya besar, mamanya DM, kemudian lahirnya KGD-nya di bawah 47. Kalau dia sadar, cukupkan ASI-nya. Kalau nggak sadar, kasih ke bolus dextrose 10%, 2 cc per kgbb IV. Nggak usah panjang-panjang kita bahasnya. Sekarang kita ke APCD. APCD ada yang tahu kepanjangannya? APCD? APCD? Pernah dengar gitu ya lah? Pernah dengar APCD? Guys? Nggak pernah? Nggak pernah bang. Nggak pernah? Belum bang. Gangguan hemostasis sudah lewat? Gangguan hemostasis itu yang hemofili, DVT, DIC, belum pernah? Ini coba kalian foto nih ya, kalian capture. Ini sangat membantu ya. Sangat membantu kalian untuk mendiagnostik. Ya, karena bukan abang yang ngajarin. Ya, inilah, pahami sendiri lah ya, nengok tabel ini ya. Tinggal baca kok, tinggal baca aja. Tinggal baca, tengok tabel, kira-kira ngarah kemana ya. Udah ada yang capture, karena ini nggak dikasih nih. Ini lagi baik aja nih. Ini orang yang baca buku, terus diterjemahkan ke tabel, jadinya kan tinggal baca. Nggak perlu lagi baca buku. Sudah? Udah bang. Udah bang. Ya, ini sip. Ya, APCD itu ada di sini dah. Nah, APCD itu gangguan koagulasi. Kalau dari pemeriksaan penunjang, kita jumpai nanti dia APTT-nya memanjang, PT-nya juga memanjang ya. Atau kalau cuma kepanjangannya apa sih APCD ini? Acquired prothrombin complex deficiency. Dari sini aja pun dari judulnya prothrombin deficiency. Maka kalau PT-nya memanjang juga bisa kita kategorikan dia APCD. Apa sih APCD ini? Anak satu. Oke, APCD. Apa tadi memanjang, Dekku? Hasil pemeriksaan labnya? PT bang. Sama? APTT. 2 memanjang. PT dan APTT ya. APTT. Ini adalah kondisi defisiensi vitamin K. Fungsi hepar belum sempurna pada bayi yang baru lahir. Oleh sebab itu dia wajib dibantu dengan ASI dan FITK ya. Karena FITK itu kan faktor koagulasi dihasilkan oleh hepar juga. Jadi harus wajib kita bantu dengan FITK. Maka faktor risiko orang-orang pada bayi yang
nggak suntik Vitka lah, pasti bakal APCD, bukan pastilah, mungkin bakal APCD. Maka di soal biasanya faktor risikonya lahir di dukun beranak. Maksudnya lahir di dukun beranak tidak suntik vitamin K soalnya. Ya, tidak suntik vitamin K. Sekarang gini, pasiennya nggak disuntik vitamin K, APCT memanjang, PT-nya memanjang. Obatnya udah pasti tahu vitamin K. Yang abang tanya, apa klinisnya? Ya kan? Klinisnya kan berdarah nih. Namanya dia ada gangguan perdarahan. Ya kan? Harusnya kan dia di dalam berdarah. Cuman supaya kita tahu dia berdarah. Nah, gitu kira-kira kan. Dari mana kita tahu nih si bayi ini berdarah? Kecuali kalau nggak kita cucuk perutnya, oh ya ngocor, betul berdarah nih kalau ini. Kan nggak mungkin ya kan. Bagaimana supaya tahu? Biasanya gejala klinisnya dek adalah perdarahan, di mana yang nampak klinisnya sama kita intrakranial atau peninggian TIK. Nah, jadi kalau ada anak-anak muntah baru lahir 3 hari 1 minggu, kejang, penurunan kesadaran, didahului oleh muntah proyektil, curiganya itu adalah suatu kondisi APCD, apalagi ditunjang dengan anamnesisnya dia memang nggak disuntik vitamin K. Itulah perdarahan yang tampak olehmu. Perdarahan di dalam sulit nengoknya, perdarahan intrakranial yang bisa kita lihat. Oke, jadi dengan kejang dan penkes. Yuk, kira-kira terapinya apa nih? Sudah pasti kita berikan vitamin K. Bayi baru lahir wajib suntik vitamin K. Dia udah kena vitamin K 1 mg IM 1 kali 1 3 hari berturut-turut. 3 hari kita kasih jadinya. Nah, nanti dibahas di situ juga. Kalau mau pakai transfusi, ini FFP ya, fresh frozen plasma untuk si APCD. Jadi bukan kriopresipitat, bukan PRC ya, tapi fresh frozen plasma. Sisanya berikanlah simptomatik. Nah, jika dia peninggian TIK bisa kita kasih mannitol. Nah, itu kalau sudah ada perdarahan intrakranialnya. Saya 2 udah ya, hipoglikemi sama APCD. APCD ini defisiensi vitamin K. Kalau hemofili dek, hemofili A apa transfusinya? Itu udah dong. Hemofili, guys? Tergantung hemofili 8 Hemofili A. 8. Iya, kalau kalian kan diajarinya bisa ngajarinya. Faktor 8 ya kan, dibilang langsung transfusi faktor 8 toh? Ya kan? Transfusi faktor 8. Kalau nggak ada lah faktor 8. Faktor 8 itu kan terlalu spesifik ya dek ya. Bisa mungkin harganya 5 juta, 10 juta. Karena sangat spesifik faktor 8 yang dikasih. Kalau pertanyaannya kriopresipitat atau FFP, apa yang kita kasih pada hemofili A? Cryoprecipitat. Good, mantap ya. Jadi cryo, karena isi dari cryo itu salah satunya faktor 8 dan von Willebrand faktor. Jadi pada VWD dan hemofili A kita kasih cryo. Kalau DVT mau transfusi apa yang kita lakukan? Apa yang kita berikan? Cryo atau FFP? Mana? Mana bang? DVT. DVT, vein trombosis. Belum tahu. Di IC, cryo atau FFP? Kata dia nih, plan foto lagi nih, plan capture lagi nih. Produk transfusi, kriopresipitat itu untuk hemofili A sama VWD. Sisanya itu FFP ya, fresh frozen plasma, hemofili B, APCD, DVT, DIC. Satu lagi yang spesifik, wash PRC ya, PRC yang dicuci lagi. Kenapa? Karena mungkin pasiennya autoimun, nggak boleh banyak-banyak kena protein. Nah, kita kasih pada pasien AHI, anemia hemolitik autoimun. Bentar ya. Halo. Oh iya bang, antar aja bang. Belakang maju bersama bang.
ya, ada telepon penting mendadak, sorry ya, ada telepon mendadak. Sampai mana tadi? Wash PRC ya untuk si Ahai. Oke lah, kita lanjut aja dulu. Kalian siap-siap ya? Siap-siap. Habis ini materinya imunisasi ya, Bang panggil namanya satu-satu. Imunisasi dasar wajib ya. Ini kan udah Bang kosong ini, imunisasi ya kan. Lanjut kita dulu ya, 2 materi dulu. Ini hanya hafalan. Hanya hanya kata kunci ya yang kita bahas. Yang pertama kita bahas trauma ekstrakranial pada bayi yang baru lahir. Bukan bayi baru lahir sih. Jadi kita bahas ada pasien dengan benjolan di kepala. Ada benjolan di kepala. Akibat suatu faktor resikonya alat bantu persalinan. Ya, alat bantu persalinan, misalnya vakum forceps. Jadi mungkin ada anak umur 3 tahun, sekarang benjolan di kepala. Benjolnya ini dulu riwayat lahirnya dibantu dengan vakum. Nah, ini kemungkinan kita ngarah ke trauma ekstrakranial. Nah, ini hafalan ya. Jadi yang kalian hafal di sini adalah susu. Waduh. Menjadikan hafalan adalah susu. Mana ya? Su. Ya, cadang hafalnya susu. Jadi memang ini kata kunci. Apabila benjolannya melewati sutura, garis sutura di kepala, ya benjolannya melewati garis sutura gitu ya. Oh, sutura. Berarti yang ada susunya, ya, ada susunya. Pertama DD-nya adalah kaput subsadenum sama si subgaleal hematom. Jadi ada 2 DD yang melewati sutura. Jika melewati sutura, DD-nya ada 2. Jika benjolan di kepala akibat komplikasi bantu persalinan melewati sutura, yang ada susunya, kaput subsadenum sama subgaleal hematom. Oke, beda ini gimana Bang nanti? Kalau yang benjolannya ternyata tidak melewati garis sutura, ini dia nggak punya sunya, hilang sunya, namanya sefal hematom. Nggak ada sunya kan? Nah, jadi hafalan ya. Misalnya benjolan kepala, dulu riwayat alat bantu persalinan, benjolannya tidak melewati sutura, berarti nggak ada sunya, berarti sefal hematom. Tapi kalau melewati sutura ada 2 DD-nya. Yang pertama kaput subsadenum, yang kedua subgaleal hematom. Bedakannya tengok klinis. Kalau klinisnya aman, pasiennya nggak shock, nggak anemis, nggak ikterik ya, pasiennya aman-aman saja, kemungkinan kaput subsadenum. Ya, tapi kalau klinisnya parah, pasiennya anemis, shock ya, dengan ikterik, nah ini klinisnya lebih ke arah subgaleal hematom. Nah, kalau kalian baca nanti di slide optima, dibilang di situ fototerapi sebagai terapinya. Nah, dulu fototerapi itu untuk siapa? Untuk bilirubin yang meningkat. Fototerapi jadi pilihan kalau pasiennya disertai dengan ikterik, dekku, gitu maksudnya ya. Kalau pasiennya ada klinisnya berupa ikterik, ya silahkan di fototerapi. Tapi bukan fototerapi yang ngobatin trauma ekstrakranial. Terapi dari kita untuk trauma ekstrakranial itu hanya suportif simptomatik. Biasanya kita kasih kompres dingin, ya. Kompres dingin, tangani kegawat daruratannya. Kalau misalnya dia shock, obatin shocknya. Dia anemis, transfusi, dia ikterik, kita fototerapi. Intinya prinsipnya suportif dan simptomatik, nggak terlalu dibahas. Yang dibahas di sini biasanya diagnostik. Tidak melewati sutura, berarti nggak ada sunya, sefal hematom. Melintasi sutura ada 2 DD-nya ya, kaput subsadenum sama subgaleal hematom. Oke ya, kita lanjut lagi. Trauma ekstrakranial sudah. Sekarang kita ke cedera plexus brachial ya. Cedera plexus brachial. Ada yang tahu plexus brachial itu cabang dari C berapa sampai T berapa? Plexus brachial. C5T1 ya Bang. Pintar, Melinda ya. C5 sampai T1. Dia percabangannya keluar dari C5 sampai T1 ya.
C5 sampai T1. Faktor-faktor resiko seorang anak menderita cedera plexus brachial paling mungkin pas lahir distosia bahu, ya kan? Distosia bahu tuh kalau kita lahirkan normal, itu harusnya kan dia dengan manuver McRobert ya. Nah, ini pakai manuver McGregor deh, ya kan? McGregor dipaksa-paksa, ya kan? Nggak, apa bercanda ya, cuman jokesnya nggak nyampe. Jadi ada manuvernya tersendiri pada pasien distosia bahu. Nah, mungkin koas atau siapa yang kurang terlatih, ya kan? Nah, termasuk aku juga, ya kan? Kok distosia bahu ini cuma mengeluarkannya, ya kan? Tarik-tarik lah, terakhir tarik-tarik, ditarik tangannya, jadilah dia cedera plexus brachial. Saat itu mungkin nggak apa-apa. Umur 3 tahun nih kok kayak gini tangan aku ya. Curiga lah gitu. Ini kok ngilang gini, kok nggak terasa apa-apa nih, kok kebal kali nih tangan aku nih. Kemungkinan namanya cedera plexus brachial, distosia bahu ya. Faktor risiko distosia bahu mungkin akibat makrosomia pasiennya. Balik lagi mamanya mungkin DM gestasional. Oke. Nah, faktor risiko distosia bahu udah. Terus terbagi beberapa klasifikasi ya cedera plexus brachial ya. Yang pertama ada yang namanya Erbs-Duchen syndrome ya. Erbs-Duchen syndrome. Kenanya di plexus brachialis superior C5 C6 ya. Plexus brachialis superior. Nah, ini keluhannya kita kenal, sangat terkenal dengan waiter tip position. Posisi seperti seorang pelayan yang minta tip. Ya, posisi seorang pelayan yang minta tip. Tuh glikemi udah, PCD udah, kardiologi. Nah, nih, sabar ya. Biar nampak nih susu ya, melintasi sutura susadenum subgaleal, tidak melintasi sefal hematom. Ini dia biar kalian nemu mana orangnya yang warna kuning, warna kuning. Yang sebelah kiri ya. Nah, itu gambaran waiter tip position. Tangannya lebih agak fleksikan sedikit lagi. Itu seperti pelayan minta tip, tapi tangannya terbalik deh. Nah, makanya kita kenal dengan waiter tip position. Kalau mau dirincikan, nah inilah dia. Lengan adduksi adek mendekat, berarti lengannya mendekati sumbu tubuh. Rotasi internal pada bahu karena posisi adduksi lengannya, pronasi pergelangan tangannya fleksi. Jadi seperti dia minta tip. Waiter tip position. Itu sindrom Erbs-Duchen. Kenanya di mana tadi? Kena di mana tadi, Dekku? Erbs-Duchen? Plexus brachialis superior. Ya, plexus brachialis superior ya, C5 sampai C6. Selanjutnya ada yang namanya Klumpke paralisis. Klumpke ini kenanya di C8 sampai C1. Penjalarannya sama seperti nervus ulnaris, sehingga nanti gambaran klinisnya sama, yaitu claw hand. Kalau orang dewasa, lumpuh nervus ulnarisnya mungkin dia sering ngetik, sering ngapain, sering ngebor. Kalau anak-anak paling mungkin karena adanya cedera. Mungkin karena pas persalinan ada yang salah ya. Claw hand, namanya Klumpke palsy, kena di C8 sampai C1. Yang terakhir, lesi pan supraclavikular. Ini kena semua C5 sampai C1-nya. Nah, ini mungkin dia defisit sensorik di seluruh ekstremitas atas. Jadi Abang rangkum lagi ya. Klumpke palsy. C berapa tadi, Dekku? Klumpke palsy? C8 T1 bang. C8 T1 ya, kenanya di C8 sampai T1 plexus brachialis inferior. Gambaran klinisnya mirip sama penjalaran nervus ulnaris, gambarannya claw hand, kelumpuhan nervus ulnaris. Yang terakhir pan supraclavikular sindrom ya, clavikular. Ini kena semua C5 sampai T1. Ya, mungkin dia kehilangan sensasi ya. Sensasi di semua ekstremitas atas. Itulah kira-kira neonatologi ya. Nah, itu ada 4 ya, ada 6 ya. Yang pertama kita bahas asfiksia neonatorum, resusitasi neonatorum, ikterik neonatorum,
Kemudian kita bahas hipoglikemia neonatus, APCD, trauma ekstrakranial, dan cedera plexus brachial. Sekarang kita menuju ke imunisasi. Iya, imunisasi. Ini abang panggil ya. Mana nih? Dari siapa duluan? Siapa yang mau duluan? Enak lo yang duluan. Kalau yang duluan kan nanti nggak kena sisanya. Atika Sari, adakah orangnya adekku? Oh, Atika. Tidak ada dicap, tidak tahu, bodoh segala macam dekku ya. Sama-sama belajar. Hanya abang mau tahu sampai mana prior knowledge-nya. Ada Atika? Hidup aja nih berarti ya. Nih ya Atika ya. Tadi ada si Atika. Mana gua Atika? Jennifer. Abang mau kenalan. Ada Jennifer. Jennifer, please. Please guys. Jangan bikin aku selama Jumat. Olive. Ada Olive. Oh, hidup aja nih. Olive nih. Iya, nggak ada yang ini ya. Berarti yang semangat nih si apa tadi ya? Si Areti sama Merinda ya. Ada yang lain? Nitya dan Nitya? Nitya? Iya, Oh, Bang. ada Nitya. Oke, Nitya. Nitya dari FK mana, Dek? Musuh, Bang. Oh, dari Usur, Pak. Iya, Nitya. Coba sebutkan satu imunisasi dasar wajib. B, Bang. Apa? Hepatitis B. Oh, pintar sekali ya. Nitya. Berarti yang pertama adalah imunisasi Hep B ya. Semua dengar ya. Nitya masih on ya. Jangan matikan mic dulu. Oke, Bang. Imunisasi hepatitis B digunakan untuk mencegah penyakit ya Hep B ya. Iya. Bukan pertanyaan ya kan. Hep B. Dengan dosis? Ingat dosisnya? Dosis lupa, Bang. Oke, hafal lagi nih, biar jangan dihafal. Hampir 98% dosis imunisasi adalah 0,5 cc IM. Itu hafalin ya. Hampir semua dosisnya itu 0,5 cc IM. Oke, hafal. Jadi kalau aku tanya, ada imunisasi tetanus pada ibu hamil, berapa dosis? Imunisasi tetanus pada ibu hamil, dosisnya berapa? 0,5 IM. Itu dia. Jadi ada hal-hal yang nggak perlu kita hafal ya. Imunisasi biasanya 0,5 cc IM. Nitya, Bang. bulan berapa aja dikasih? Waktu lahir sama bulan 2, 3, dan 4, Bang. Pintar. 0, 2, 3, 4 ya. Jadi kita ini berturut ya, dari baru lahir dulu yang kita cek. 0, 2, 3, 4. Sering disoal bagaimana jika ibu HBsAg positif lahir ya, seorang anak ya kan, mau anak lahir dari seorang ibu yang HBsAg-nya positif. Perlu kita kasih vaksin Hep B? Tentu perlu. Vaksin Hep B. Yang ditambah apa? Kita tambah dengan imunoglobulin. Kasihlah imunoglobulin Hep B. Kira-kira berapa dosisnya, Nitya? Nitya? Berapa dosisnya? Kira-kira berapa nih dosis dari si imunoglobulin Hep B-nya, IG Hep B-nya? Tetap berapa? 0,5, Bang. Iya, ada hal-hal yang nggak perlu kita hafal. Kalau imunisasi 90% IM. Kalau sudah IM biasanya 0,5 cc. Tengok nanti vaksin corona, pasti 0,5 cc. Tuh, tahu kan, rupanya 5 cc, nggak tahu juga. Oke, biasanya imunisasi itu biasanya itu semua 0,5 cc IM, hampir 90%. Oke, jadi itu nggak perlu dihafal. Oh, imunisasi 0,5 cc IM. Good, Nitya. Yang selanjutnya, ya dengan Tuan Ali, ada Octavia Azrina Sembiring. Octavia, jangan burang ada dengar kan ya? Record aja nih, nggak kasih record sama Glenn, betul lagi. Ada? Ya bang, Nah, ada bang. Octavia, silakan dekku nomor 2-nya.
Apa yang mau kau sumbangkan untuk kami? Hep B udah. Kira-kira imunisasi apa lagi? Kan dibimbingnya, bukan yang diresponsif. BCG. BCG boleh, tapi kita lebih ke yang baru lahir dulu ya, biar berturut kita ya. Kira-kira apa lagi vaksin pada bayi baru lahir? Hep B udah. Yang belum? Oke lah, maunya BCG. Ya, oke lah. Mau ganti ya, apa tuh? Halo? Oh, BCG aja? Oh, mau ganti? Cuma main kuis lah ya. itu aja bang. Kalau Oh, itu baru aja. lahir bukan Hep B 0 sama. Bisa lagi polio dekku. Polio dulu Oh, kita ya, bahas polio. ya. Polio ya, vaksin polio. Polio yang mencegah poliomielitis ya. Mencegah poliomielitis. Bahas neuro. Polio pemberiannya di bulan 0, 2, 3, 4 sama seperti Hep B ya. Dosisnya apa dekku? Melalui apa nih si polio? Oral ya bang. Nah, karena oral nggak mungkin lah dia 0,5 cc kan. Kita pakai oral 2 Dua tetes. tes. Tapi satu wajib IPV, intramuskular polio vaksin. Jadi kan itu 0, 2, 3, 4 ada 4 kali. Satu kali wajib kasih IM. Kira-kira dosisnya berapa dekku? Ya Allah. 0,5 cc di IM ya kan. Nah, itu yang sering tanya di soal ya. Polio 0, 2, 3, 4 oral, karena dia oral berarti bukan 0,5 cc. Satu kali wajib IPV, biasa bulan keempat tuh. Bulan keempat dia wajib suntik dari bokong IM. Oke, thank you Olivia. Apa dia ngecek? Oh, Rajes. Ada Rajes. Si Rajes ngecek. Rajes, ada Rajes. Rajes. Sarina. Iya bang, Oke, Sarina dari FK mana deh? dari FK Usung. Oh, Mikrosa ya Rajes ya. Dari Mikrosa. Tanggal berapa? Sambung 2015 bang. Oh, 16. Oke, Sarina, bisa berikan abang satu lagi. Apa ini imunisasinya? Biar nggak ngantuk aja kalian, berdebar sedikit jantungnya kan. Sesuai urutannya bang atau Boleh, apa yang mau kau sumbangkan aja lah. BCG tadi bang? Boleh, BCG ya. BCG, kepanjangannya apa deh, BCG? Panjangannya Bacillus calmette-guerin. Biar jangan di kepalamu Bacillus cocogram ya. Salah. Bacillus calmette-guerin. Oke, apa gunanya ini dekku? Untuk mencegah TB bang. Salah. Berapa juta rakyat Indonesia punya tanda bintang di sebelah kanannya tapi menderita endemik TB? Apakah vaksin BCG mencegah TB? Jawabannya tidak. Jawabannya mencegah komplikasi TB. Oke? Yang kena TB nggak sampai jadi meningitis TB, gitulah kira-kira ya. Punya kan? Masing-masing punya ya. Kayak mana cara pemberian dan dosisnya dekku? Cara pemberiannya bang? Iya. Vaksin BCG. Intrakutan bang. Pintar, hanya intrakutan yang bisa bikin indurasi ya. Maka pemberiannya secara intrakutan. Karena dia intrakutan berarti bukan 0,5 cc tapi 0,05 cc. Saya di bulan berapa dek kasihnya? Di BCG usia 1 bulan bang. 0 sampai 2 bulan. Hanya 1 kali. Pertanyaan yang sering keluar di BCG adalah kalau pada pasien yang umur kan itu kan disarankan dia 0 sampai 2 bulan tuh vaksin BCG. Apakah jika ada seorang anak berumur 1 tahun ingin vaksin BCG, apakah gimana caranya? Apakah langsung diberikan atau gimana? Atau nggak usah lagi? Atau nggak perlu lagi? Anak umur 1 tahun misalnya mau vaksin BCG, itu boleh apa enggak? Itu aja lah pertanyaannya. Boleh bang. Jawabannya boleh ya. Kita lihat dulu. Kalau 2 bulan sampai 5 tahun, cek dulu mantunya. Ya, jadi sebelum diberikan, cek dulu mantu tesnya. Kalau mantunya positif, tak perlu lagi vaksin BCG karena udah ada riwayat infeksi berarti. Udah pernah kontak deh berarti ya.
Kalau mantunya negatif, lanjutkan BCG. Di atas usia 5 tahun tak perlu lagi pemberian vaksin BCG. Oke? Bisa? Oke, Aman Bang. ya? Oke, nomor 4. Apa nih? Oh, mic rusak bang. Ya oke Rajes. Sarina udah. Mona, ada Mona. Mona Liani Borusinaga. Ada bang, Ada. Mona dari mana dek? Dari tadi bang. dari metodis bang. Dari Umi. Oke. Ujian bulan berapa kau? Ujian bulan 2 rencananya bang kalau lulus seleksi. Los Kompre tanggal 11 ya kan? Oke. Apa yang mau Mona sumbangan tuh kami? Yang wajib dulu ya, Indonesia dasar wajib dulu. B udah, polio udah. Tadi BCG udah Hep B, polio, BCG, DPT. Good, DPT ya. Kenapa Bung Good kayak gini deh? Imunisasi itu 4A ya. Yang namanya imunisasi itu 4A, soal banyak keluar dari situ karena ada kompetensi kita. DPT mencegah penyakit apa aja tuh Deko? Difteri, Yes, difteri, terus P-nya, dari pertussis, T-nya, tetanus ya. Difteri, ya, pertusis, tetanus. pertussis. Bulan berapa aja Tetanus, Dekku ya. DPT? Kalau nggak salah bulan 2, bulan 3, bulan 4. Oke, good. Jangan takut 2, 3, salah 4. ya. 2, 3, 4. Dosis berapa Dekku? Dosis 0,5. iya, enak kan? 0,5 cc IM. Jadi ada hal-hal yang nggak perlu dihafal. Iya, intramuskular. Imunisasi IM 0,5 cc. Selesai. Oke. Terus yang sering jadi pertanyaan dari sini adalah vaksin pertusis ya. Pertusis ini isinya ada yang selular, ada yang whole. Kalau pakai yang whole, ini paling sering menyebabkan kipi, demam. Mana tahu ditanya di soal ya. Apa imunisasi paling sering buat demam? Nah, jawabannya adalah DPT. Pertusis di situ, terutama kalau pakai yang whole, itu sering bikin demam. Soal dari situ keluar. Oke? Good, Mona ya. Oke, bang. Oke, satu lagi. Agung. Ada kok Agung? Ada bang, Oh, ada Agung. Apa Agung yang bisa Agung sumbangkan? campak bang, Campak, good. Campak, usia berapa bulan, Gung? 9 bulan bang. 9. Abang buat 9 sama 18 ya. 9 sama 18 boosternya. Campak mencegah sakit apa, Gung? Mencegah campak lah ya kan. Ada 3 penyakit lain namanya campak juga, Gung. Nama lainnya, nama aliasnya apa-apa aja tuh. Tahu nggak? Campak Jerman, campak Jerman, rubeo. Enggak, campak Jerman tuh rubella. Beda. Iya, rubeo. Maksudnya Campak rubeola. 2 lagi. oh measles bang, measles. Measles, pintar. Satu lagi. Nama lain nih, EKE ya. Satu lagi morbili ya. Oh, iya. Morbili, measles, rubeola, campak adalah hal yang sama ya. Etiologinya pas anak 2, paramyxovirus. Campak untuk mencegah sakit campak di usia 9 dan 18 bulan. Kemudian ini untuk Agung dosis lupa. 0,5 bang. Ya, tapi dia nggak IM ya, dia SC, Bang, subkutan, SC, tapi 0,5 cc. Good. Oke. Pernah dengar pentabio, Agung? Pentabeo pernah bang. Pernah, apa itu pentabio? Itu gabungan DPT, HB, HIB bang. Pintar ya. Pentabio itu kan gabungan 5 obat, penta 5, DPT, Hep B, sama HIB. Karena mereka ini kan 0,5 cc IM di bulan yang sama, di 2, 3, 4. Yang nggak wajib cuman HIB, betul? Nah, HIB ini nanti suatu saat di masa depan bakal jadi wajib karena dia mencegah meningitis bakterial tersering sama anak-anak, sama nanti di anak 2 belajar dia epiglotitis. Pernah dengar MMR, Gung? Pernah bang? MMR? Iya. Vaksin MMR? Panjangan dari apa nih? Measles, tampak tadi. Measles, mumps, rubella. Diberikan di usia berapa nih, Gung? MMR tahu? Lupa bang. 15 bulan. Oke ya, jadi untuk semua ya. MMR ini kan isinya
MMR ini kan isinya measles, mumps sama rubella. Dia kan juga ada isinya si campak tadi. Ada 2 soal yang sering. Yang pertama, soal pertama. Sebentar ya. Oke, sorry. Abang ulangi lagi. Kalau vaksin MMR itu kan measles, mumps, rubella. Dia kan sudah mengandung campak juga. Jadi, tadi campak di usia berapa bulan, Gung? Mana sih, Gung? Oh, campak usia 9 sama 18 ya. 9 sama 18. Jadi barang siapa yang sudah vaksin campak di usia 9 bulan dan vaksin MMR di usia 15 bulan, tidak butuh lagi vaksin campak di usia 18 bulan. Itu yang pertama ya. Barang siapa sudah vaksin campak di usia 9, vaksin MMR di usia 15 bulan, tidak perlu vaksin campak lagi di usia 18. Yang kedua, soal yang sering keluar. Dari tadi ini dah kata-kata kunci di soal ya, jadi bukan nggak penting ya. Jadi ya ini dari pengalaman baca soal. Yang kedua, kalau ada anak umur 12 bulan, 1 tahun, datang mau vaksin campak. Kemarin dia lupa pas 9 bulan. Apa yang kita lakukan? A. Memberi vaksin campak. B. Memberi vaksin MMR di usia 12 bulan. C. Tunggu sampai 15 bulan untuk pemberian vaksin MMR. Yang mana kah jawabannya? Kira-kira ayo. Siapa yang tahu? Jadi ada orang belum vaksin campak, usia 12 bulan, dia mau vaksin, Dok. Saya mau vaksin, Dok, sekarang, Dok. Tanya kan? Nah, apa yang kita lakukan? Berikan vaksin campak, atau berikan MMR di usia 12 bulan, atau berikan MMR di usia 15 bulan? Berikan MMR saja, Bang. Di usia berapa MMR-nya? 12 bulan. Ya, jadi jawabannya kalau ada orang lupa campak di usia 9, boleh vaksin MMR di usia 12 bulan. Jadi dipercepat ya vaksin MMR-nya. Oke. Terakhir KIPI. Demam boleh nggak kita hentikan imunisasinya? Demam. Kalau pasien anak bayinya demam, apakah kita hentikan imunisasinya? Ditunda? Nah, Ditunda jawabannya dulu, Pak. tidak. Ya. Demam seperti apa yang ditunda? Kalau demamnya di atas 39, itu yang pertama. Demam di atas 39, tunda. Apalagi? Disertai dengan demam di atas 39 atau disertai dengan turunnya nafsu makan, ya, mual muntah, batuk, itu juga boleh tunda. Ya, inilah kriteria orang demam mana yang boleh tunda. Ya, artinya demam di atas 39 langsung fix tunda. Atau mungkin demamnya di bawah 39 tapi dia ada penurunan nafsu makan, mual muntah, batuk, boleh ditunda. Sisanya tidak. Jadi kalau demam-demam jambu 37,8, 38,1 itu tetap lanjut imunisasi. Abang sampaikan ya, nanti dengar rekodnya nggak abang catat soalnya. Kalau demamnya masih di bawah, masih di atas 30, demamnya masih demam subfebris di bawah 39, masih nafsu makan dia, nggak ada penyerta lainnya, itu lanjutkan imunisasi. Jadi nggak ada bahasanya potong setengah dosis, nggak ada. Kalau mau tunda sampai dia bagus lagi, klinisnya, berikan imunisasinya lagi. Oke? Jadi demam bukan sembarang demam. Demam tergantung juga yang mana yang kita tunda. Oke lah kalau gitu. Kita lanjut dulu ya. Sekarang kita ke tumbuh kembang. Imunisasi udah. Sekarang kita ke tumbuh kembang. Kalau mengikut hafalan, kan pernah nengok kuesioner tumbuh kembang? Meninggal, ya kan? Nah, ada kuesioner Denver ya. Aduh, nge-lag lagi. Oke. Aduh, nge-lag lagi. Halo. Duh.
Mana ini? Oke, kalau kita menilai soal ukur perkembangan anak, kita harus tahu motorik kasar, motorik halus, komunikasi sama sosialnya, ya kan? Kenapa lah nih? 1 bulan kayak gini bisa kayak gini, 2 bulan bisa kayak gini, 4 bulan bisa kayak gini, 6 bulan bisa kayak gini, ya kan? 9 bulan bisa kayak gini. Nah, agak susah ya bro, ya kan? Maka dibuat. Aku nggak hafal jujur ya, nggak akan mungkin lah teraper aku anak 1 bulan bisa ngapain, anak 6 bulan bisa ngapain, ya kan? Itu udah legend juga kalau udah bisa hafal. Nah, kalau di aku sih ngajarinnya gini kok di Optima ya. Dipala-palai ya kan. Umur 3 bulan bisa ngapain nih? Kira-kira 3 terbalik itu. Umur 3 bulan bisa telungkup. 6 bulan bisa ngapain nih? 6 bulan bisanya 6. Kayak apa nih? Ibarat-ibaratin aja. Kayak Duduk bang. 9 bulan Berdiri bang. berdiri. Oke, jadi ini apa aja ya? Deking-deking sampah aja ya. Jadi tapi lumayan membantu lah. 3 bulan bisa telungkup, 6 bulan bisa duduk, 9 bulan bisa berdiri. 12 bulan nggak tahu gimana buatnya ya berjalan lawan. Oke, itulah definisi, itulah tumbuh kembang yang bisa aku ajarin. Nggak bisa aku bacarin banyak semua masalah-masalah tumbuh kembang. Selanjutnya ASI MPASI. Definisi ASI eksklusif adalah, ada yang tahu definisi ASI eksklusif? Yuk, siapa nih? Merinda. Sampai usia 6 bulan ya bang. Kecuali wajib minum ASI selama 6 bulan berturut-turut. Ya, wajib minum ASI selama 6 bulan berturut-turut. Hanya ASI. Kecuali air putih boleh? Air putih enggak bang. Nggak boleh air putih. Apa yang boleh? Satu aja apa yang boleh. Air putih aja nggak boleh. Apalagi yang boleh selain ASI? Hanya obat. Ya, jadi obat dikategorikan boleh. Namanya yang buat dokter definisinya ya kan. Oh, nanti payah nggak kasih obat ya kan. Nah, jadi definisi ASI eksklusif adalah ASI eksklusif, betul-betul eksklusif selama 6 bulan kecuali obat. Ya, air putih pun nggak boleh. Sekarang kita bahas makanan pendamping ASI ya. ASI 6 bulan ya, eksklusif kecuali obat. Nah, sekarang kita bahas MPASI, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI di atas 6 bulan, 6 sampai 8 bulan, biasanya kita pakai bubur susu. Kalau anak ujian sama dokter Gema itu imunisasi ASI MPASI udah harus luar kepala. Cara bikinnya pun ditanya ya kan. 6 sampai 8 bulan bikin bubur susu sama si anaknya. 8 sampai 10 bulan pakai nasi tim saring kasar ya. Ini yang gue buat ini pernah keluar soal ya. Nasi tim saring halus lah, janganlah kasar. Masih bayi anaknya ya kan. Halus. 10 sampai 12 bulan sudah bisa pakai nasi tim saring kasar. Di atas 12 bulan, di atas 1 tahun sudah bisa makan makanan keluarga. Makanan keluarganya pakai otak dekku ya, jangan kau kasih yang pengen, ya kan? Tambal mata pula kau kasih. Iyalah mata lidahnya. Oke, itu masalah tumbuh kembang dan ASI MPASI. Kayaknya kita ke maghrib nggak terkejar kalau gizi buruk. Gizi buruk bisa nggak ya? Yuk, bisa yuk. Ayo. Sekarang kita ke gizi buruk. Nah, menurut WHO dikatakan pasien gizi buruk itu jika kurva BB per TB-nya di bawah min 3 standar deviasi. Atau zaman sekarang yang lebih sensitif lagi, yang lebih bagus kata WHO lagi, itu di bawah 11,5 cm ya. Lingkar lengan atasnya di bawah 11,5, anak 1 sampai 5 tahun itu bisa dikatakan pasiennya gizi buruk. Itu yang simple sekarang, tinggal pakai apa aja? Tinggal pakai ukur lingkar lengan atas. Marasmus adalah pembagian klasifikasi gizi buruk terbagi marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Marasmus adalah kondisi kekurangan karbohidrat. Janganlah karbohidrat. Kondisi kekurangan energi. Jadi betul. Kondisi kekurangan energi. Nah, kayak mana klinisnya? Siapa yang bisa? Klinis pasien marasmus.
kalian bayanginnya pasien yang terlalu kurus tuh kayak mana, yang nggak makan-makan. Nah, kayak mana tuh? Yuk, silakan. Old face ya bang? Old man face, wajahnya seperti orang tua. Kayak mana lagi kalau orang kurus-kurus sekali? Iganya kayak mana iganya? Iganya? Minan ribs. Ya, iga gambang ya. Satu lagi terkenal dengan baggy pants. Ya, tulang ekornya itu kayak kelihatan, ya kan? Nah, inilah ciri-ciri orang yang terlalu kurus, ya. Marasmus, kekurangan energi, old man face, iga gambang, baggy pants, ini yang terkenal. Sekarang kwashiorkor, ini definisi kekurangan protein. Pasien-pasien hipoalbumin menurunkan tekanan onkotik, ya. Menurunkan tekanan onkotik, pindah cairan dari intervaskular ke interstisial, maka klinisnya adalah bengkak-bengkak. Ayo, kwashiorkor, kayak mana bengkak-bengkak? Apa aja? Moon face bang. Moon face. Yang lain? Moon face ya bisa sih. Ya, terus edemnya ya. Yang sering-sering? Pertama ya edem lah, edem pretibial, ya kan. Pokoknya bengkak-bengkak, moon face boleh. Asites, bengkak-bengkak. Yang sering kalian lupakan, tolong abang ya, adalah rambut jagung, itu yang pertama. Rambut berwarna kemerahan mudah patah. Rambut jagung. Yang kedua, ada namanya crazy pavement dermatosis. Ya, crazy pavement dermatosis. Apa ini? Kulitnya retak-retak, kayak retakan por. Ya, kulitnya retak-retak. Soluk dia bang, nih sumpah nih, soluk dia bang ya. Ada pasien gizi buruk, ada old man face-nya ada, dari atas lah ya. Rambutnya merah mudah patah, old man face, iga gambang, baggy pants. Diagnosisnya apa? Soluk dia bang. Marasmus kwashiorkor. Hanya perkara rambut jagungnya tadi itu aja satu klinisnya, walaupun cuma satu, itu jawabannya campuran. Jadi marasmus kwashiorkor. Jadi hati-hati kalian untuk menjawab soal. Jangan buru-buru, oh old man face, oh iga gambang, oh baggy pants, marasmus aja nih. Tengok dulu yang lainnya, ada nggak edemnya, ada nggak asitesnya, ada nggak rambut jagungnya, ada nggak crazy pavement dermatosisnya, kulitnya retak-retak. Kalau ada itu kwashiorkor, berarti campuran. Bisa? Aman ya? Satu aja pun masuk, itu udah masuk ke campuran marasmus kwashiorkor. Selanjutnya 10 langkah petelaksana gizi buruk. Terbagi 3 fase. Fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi. Yang wajib kalian tahu dan kalian laksana hanyalah 7 langkah awal. Sisanya itu rujuk ke anak. Yang pertama, tangani hipoglikemi. Tadi dekku, berapa dosisnya dekku hipoglikemi 500, please, betul? Terus 10% 2 cc per kilogram berat badan IT bang. Berapa sisinya? Dek 2 cc per kilogram berat badan IT bang. Mantap, masih hafal ya. Beda di gizi buruk, bedakan lagi kan, sadar sama tidak sadar. Kalau tadi dia 2 cc per kgbb, di sini berubah jadi 5 cc per kgbb. Ya, bolus dextrose 5%, 5 cc per kgbb IP. Kalau dia sadar orangnya, kita berikan dextrose 10%, 50 cc langsung. Biasanya via NGT ya, karena kan orang-orang gizi buruk ini nggak pernah makan. Dia takutnya terkejut dia kalau langsung kita bantu dengan makan. Jadi mulai dibantu dengan NGT, pemasangan NGT. Bisa berubah angkanya ya. Tadi neonatus 2, sekarang gizi buruk 5. Step kedua, tangani hipotermi. Gak abang jelaskan secara rinci. Hipotermi di sini ya kalian udah paham lah. Metode kangguru boleh sama ibunya, ruangannya nggak boleh pakai AC, harus suhu ruang Indonesia ya. Yang penting kita tangani hipotermi. Semua pasien kita anggap hipoglikemi hipotermi ya. Semua pasien gizi buruk kita anggap hipoglikemi hipotermi. Yang ketiga, atasi atau cegah dehidrasi. Di sini kata kuncinya intinya pemberian resomal. Resolution of malnutrition, bahkan namanya aja udah cairan untuk malnutrisi ya kan. Kita berikan 5 cc per kgbb. Step keempat, tangani elektrolit. Nggak perlu kita bahas sekali karena ini ilmunya dalam sebenarnya ya, sangat-sangat dalam. Sebenarnya koreksi elektrolit, terutama natrium itu nggak perlu buru-buru. Ya, jangan buru-buru hiponatriemi langsung kita koreksi. Sebenarnya natriumnya itu banyak loh tuh. Oke, boleh kita skip. Ini soluk dia.
Soluk dia yang pernah keluar nomor 1, nomor 5 sama nomor 6. 1 udah fix, 5 obati infeksi. Jarang sekali pasien gizi buruk itu akibat dia kurang makan nutrisi, tapi akibat adanya penyakit lain penyertanya, paling mungkin TB paru, pneumonia dan lain-lain. Kalau pasiennya tanpa komorbid, berarti memang pure gizi buruknya karena kurang makan, kita bisa kasih obat infeksinya, profilaksis. Yang tanpa komorbid, kita kasih cotrimoxazole. Ini Soluk pernah keluar. Jadi bukan amoxicillin ya, tapi cotrimoxazole, kayak profilaksis HIV. Sirup, ya 2 kali 5 cc. Kalau dengan penyerta lainnya, mungkin pneumonia contohnya, kita bisa kasih antibiotik. Ayo dekku, antibiotiknya apa IV tadi pilihan kita kalau anak-anak? Ampicillin, Bang. Ya, kalau kasih ampicillin biasa combine sama Genta ya. Atau Genta. Masih ingat tadi dosisnya dekku, please. 25 Ampicillin aja lah. sampai 50. Mantap ya. Atau bisa ganti zaman sekarang pakai ceftriaxone. Dosis masih ingat? 50 sampai 75 mg. Pintar, 50 sampai 75 mg per kg per kali. Oke, mantap. Yang terluas soal UBI kemarin yang tanpa komorbid ya. Apa antibiotik profilaksis pada pasien ini? Nah, coba kita adalah cotrimoxazole. Oke. 6. Perbaiki defisiensi nutrien mikronutrien. Yang pertama vitamin A boleh diberikan ya. Bagus. Vitamin A dosisnya kayak mana? Di bawah 6 bulan kita kasih berapa? 50.000 unit, intra-unit, Bang. Oke, 50.000 unit ya. Kalau 6 sampai 12 bulan berapa? 100.000, Bang. 100.000 unit, 1 pil merah, 1 pil biru ya. Tadi yang di bawah 6 bulan setengah pil biru. Di atas 12 bulan, 2 tahun, 1 tahun. Berapa kita kasih? 200.000. 200.000 unit pil biru ya, pil biru. Hari berapa kita kasih vitamin A? 01. Ada yang bersifat 0113, artinya 0 depan dokternya ya. Nggak ada masalah. 1214 boleh, 0113 pun boleh ya. Nggak ada masalah di situ. Zinc boleh kasih. Zinc bagaimana dosisnya? Di bawah 6 bulan 10 mg. Di atas 6 bulan 20 mg. Umur ya, umur. Yang terakhir Fe. Ini yang pernah keluar soal. Zat nutrien yang tidak boleh diberikan pada fase stabilisasi adalah besi. Apa yang nggak boleh diberikan pada pasien ini? A, vitamin A, misalnya. B, zinc. C, vitamin C. D, vitamin D, misalnya. E-nya besi. Jawabannya adalah besi. Besi tak boleh diberikan di fase stabilisasi. Yang 7 hari awal ya. 3-4 hari awal. Nggak boleh diberikan dia. Kaitannya dia patofisiologi molekular, dia meningkatkan reaksi oksidatif, bisa memperparah infeksi. Intinya kita nggak boleh berikan besi di fase stabilisasi. Nanti boleh di transisi rehabilitasi. Yang terakhir yang terakhir di gizi buruk, makanan penunjang ya. Di fase stabilisasi, makanan tumbuh kejar. Kita hanya boleh ngasih yang namanya F75. Sudah pakem dari WHO dan banyak di mana-mana. Oke, jadi makanan yang diberikan pada fase stabilisasi hanya F75. Sedangkan fase transisi adalah F100. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bang sampaikan pada gizi buruk. Ya. Oke, selanjutnya kita sepertinya bakal rehat dulu. Sholat maghrib sebentar ya, Abang ya, 15 menit. Tapi coba Abang responsi dulu sebelum menuju ke sana. Standby ya. Apa gambaran fototoraks dari si TTN? Transient tachypnea of newborn. Corakan bronkofesikular meningkat, semakin perifer semakin hilang. Good. Selanjutnya ada pasien nggak langsung bernapas. Dokter umum sudah melakukan tindakan awal hapo jarang. Heart rate-nya sekarang